Setiap bulan saya memberi ibu mertua saya 30 juta. Tetapi suatu bulan saya tidak memberinya. Dia menampar pipi saya sampai merah. Saya sangat marah sehingga saya membalas menamparnya sampai dia jatuh berguling-guling. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terik matahari bulan Juli di Jakarta terasa membakar kulit. Pengap dan pekat. Jalanan mengeluarkan uap. Klakson kendaraan yang berisik membuat orang ingin sekali mencari alasan untuk marah. Saya mendorong pintu dan masuk ke rumah yang sejuk berkat AC sentral yang bekerja dengan kapasitas penuh. AC itu baru saya bayar bulan lalu karena ibu mertua saya mengeluh AC lama tidak dingin dan dia tidak bisa tidur. Baru saja saya melempar tas ke kursi. Belum sempat menuangkan segelas air putih untuk melegakan tenggorokan yang kering setelah rapat pagi yang menegangkan. Sebuah suara cempreng melengking sudah terdengar dari dapur. Kamu dari mana saja baru pulang? Jam segini dapur kosong. Rumah seperti medan perang. Apa kamu mau badan tua ini melayani kamu Ibu Lena? Ibu mertua saya. Keluar. Dia mengenakan baju sutra mengkilap. Tentu saja dengan uang saya. Dia mengipas-ngipasi dirinya dengan kipas tangan. Alisnya yang salah sulam terangkat penuh kebencian. Dia memelototi saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya menyala seolah saya baru saja melakukan kejahatan besar. Saya menarik napas dalam-dalam. Berusaha menelan rasa. Lelah. Maaf. Bu. Saya baru pulang. Pagi ini ada rapat dewan direksi penting di kantor. Jadi saya pulang terlambat. Makanan sudah saya pesan dari restoran. Mungkin 5,10 menit lagi diantar. Saya berbicara dengan sikap setenang mungkin. Hampir 5 tahun menjadi menantu. Saya telah melatih diri untuk memiliki lapisan pelindung yang sempurna. Kesabaran hingga mati rasa hanya untuk mendapatkan kedamaian. Tapi hari ini sepertinya kedamaian itu tidak ingin tinggal di rumah. Ini lagi. Ibu Lena mendengus dan berjalan mendekat. Melemparkan secari kalender dengan keras ke meja kaca. Saya tidak punya waktu makan makanan dari luar. Makanan sisa yang tidak jelas asalnya. Tapi sudahlah. Urusan makan nanti saja. Kamu lihat sekarang tanggal berapa? Saya melirik kalender. Tanggal 10. Bu. Ada apa? Bu, saya menjawab dengan tenang meskipun dalam hati sudah samar-samar menduga sandiwara yang akan segera berakhir. Apa kamu masih berani pura-pura? Tidak tahu Ibu Lena membanting tangannya ke meja. Suara berisik itu bergema di ruangan yang hening. Uang belanja saya bulan ini mana? Setiap bulan tanggal 5 kamu sudah harus mengirimkannya ke rekening saya. Kenapa sampai hari ini masih diam saja seperti beras yang direndam? Apa kamu mau menyembunyikannya? Dasar menantu yang pelit. Merasa bisa menghasilkan sedikit uang lalu mau menginjak-injak kepala ibu mertua. Saya terdiam. Uang belanja yang dia maksud sebenarnya adalah sekitar 30 juta rupiah yang harus saya setorkan setiap bulan. 30 juta rupiah. Jumlah yang tidak kecil. Setara dengan beberapa bulan gaji karyawan kantoran biasa. Itu bukan untuk biaya makan atau kebutuhan rumah tangga bersama. Karena semua biaya listrik, air, internet, bumbu dapur sudah saya bayar. Jumlah 30 juta itu murni hanya uang saku untuk Ibu Lena pergi ke spa. Berbelanja. Berkumpul dengan teman-teman sosialitanya. Dan membiayai kerabat jauh dari desa. Yang datang berkunjung agar dia mendapat reputasi sebagai ibu mertua yang murah hati. Seorang janda yang diberkahi. Keserakahan dia seperti tong tanpa dasar. Dan saya. Seorang wanita yang bekerja di proyek untuk perusahaan asing dengan penghasilan ratusan juta setiap bulan. Telah bodohnya membiayai tong tanpa dasar itu selama beberapa tahun terakhir. Hanya karena berpikir bahwa uang bisa membeli kedamaian dalam pernikahan. Tapi saya salah dan bodoh. Keinginan tanpa syarat hanya menciptakan lintah pengisap darah yang tidak pernah kenyang. Kenapa diam saja dia mengangkat dagu dan melangkah maju mendekati saya? Menunjuk lurus ke wajah saya. Apa kamu menyalurkan uang ke rumah orang tuamu yang miskin itu? Saya beritahu kamu. Kalau sudah menikah harus mengikuti kebiasaan rumah suami. Di rumah ini,
Saya adalah ibu. Saya yang paling tua. Kalau kamu tidak memberi saya uang untuk belanja, nanti orang-orang di luar akan menertawakan saya. Cepat, transfer sekarang juga ke rekening saya. Sore ini saya ada janji untuk melakukan manikur lagi dengan teman-teman di kota. Kata-kata pedasnya mengalir seperti air. Dia tidak menganggap saya sebagai manusia. Tidak menganggap saya sebagai menantu. Dia menganggap saya sebagai mesin pencetak uang. Alat untuk melayani kesombongan dia. Cara dia memaksa meminta uang persis seperti penagih utang yang tak tahu malu. Tanpa sedikit pun harga diri. Tanpa sedikit pun rasa malu. Suasana di ruang tamu saat itu menjadi pekat. Menyesakkan. Suara AC yang menderu pun tidak bisa mendinginkan kegilaan yang membara dari wanita yang menamakan dirinya ibu mertua itu. Saya berdiri di sana, menatap lurus ke wajahnya yang berkerut karena keserakahan. Tiba-tiba merasakan jijik yang mencekik tenggorokan. Kesabaran terakhir dalam diri saya mulai menipis. Saya tidak meledak marah. Juga tidak buru-buru mengeluarkan ponsel untuk mentransfer uang karena takut seperti sebelumnya. Saya menarik kursi. Perlahan duduk. Merapikan lipatan rok saya. Ketenangan saya yang dingin tampaknya semakin membuat Ibu Lena mendidih. Ibu. Saya berkata. Nadanya dingin. Datar. Tetapi setiap katanya terucap dengan jelas. Setiap bulan saya memberi Ibu 30 juta rupiah untuk uang saku. Sejujurnya, seorang lansia yang tidak perlu memikirkan makan dan pakaian seperti Ibu, bagaimana bisa menghabiskan 30 rupiah juta hanya dalam waktu kurang dari 3 minggu? Uang yang saya hasilkan adalah dari keringat dan air mata. Bukan kerang yang dipungut di pantai. Bulan ini arus kas saya sedang macet. Saya belum bisa menarik uangnya. Ibu bersabar menunggu sampai bulan depan. Saya akan menggabungkannya dan mengirimkannya kepada Ibu. Itu adalah penjelasan yang sangat masuk akal, logis, dan pantas dari seorang menantu yang berpendidikan. Tetapi bagi mereka yang sudah terbiasa hidup, menumpang dan menganggap pengorbanan orang lain sebagai kewajiban yang sudah seharusnya, setiap alasan menjadi penghinaan bagi mereka. Ibu Lena ternganga. Matanya melotot. Urat-urat biru menonjol di lehernya. Dia tidak percaya telinganya. Selama 5 tahun terakhir, menantunya tidak pernah tahu kata tidak. Hari ini menantunya tidak hanya menolak tetapi juga berani mempertanyakan cara dia menghabiskan uang. Wibawa semu seorang ibu mertua yang terbiasa bersikap otoriter tercabik-cabik. Kamu berani membantah saya? Ya, dia berteriak. Langsung mengubah panggilan. Wajahnya menjadi miring karena marah. Apa kamu mengajari saya uang 30 juta rupiah milikmu itu terlalu besar? Ya. Saya melahirkan suamimu. Saya membesarkannya sampai sebesar ini. Dia menikahi kamu agar kamu melayani keluarga ini. Saya menghabiskan sedikit uangmu. Apa kamu berani mengeluh? Apa kamu pikir karena kamu menghasilkan uang, kamu bisa menginjak-injak kepala saya? Dia mengamuk seperti binatang yang terinjak ekornya. Suara cacian yang melengking bergema di seluruh ruang tamu. Dia mulai mengungkit berbagai hal untuk menghina saya. Mulai dari mencela saya sebagai wanita tua yang tidak laku sehingga harus bergantung pada anaknya, hingga menuduh keluarga saya tidak tahu cara mendidik anak. Saya duduk diam di sana. Mata saya tidak bergeming. Hanya menatap dingin dia yang berulah. Ibu tahu sendiri ibu menghabiskan untuk apa. Gaun yang ibu kenakan sekarang harganya 5 juta rupiah. Perjalanan wisata ke Thailand sekeluarga ibu bulan lalu. Siapa yang menanggung semua biayanya? Kartu spa dan kecantikan ibu dan juga adik ipar. Tui, siapa yang membayar? Saya tidak menghitung-hitung. Tetapi saya bukan tambang yang bisa ibu dan semua orang gali terus tanpa bosan. Saya katakan sekali lagi. Bulan ini saya sedang macet. Bulan depan saya akan memberikannya. Kata-kata saya yang lugas dan telanjang seperti siraman air dingin langsung ke wajah Ibu Lena. Harga diri dan gengsinya tercabik-cabik sehingga dia kehilangan akal sehatnya.
Bagi orang seperti dia, ketika tidak bisa mengalahkan dengan alasan, mereka akan menggunakan kekerasan. Dasar anak ini. Kamu kurang ajar sama saya. Ibu Lena berteriak melengking. Menerjang ke arah saya dengan kecepatan yang sulit dimiliki seorang wanita berusia 60 tahun. Tangan kurusnya, yang dipenuhi cincin berlian yang saya belikan terayun di udara. PLAK. Sebuah suara nyaring dan melengking membelah keheningan yang menyesakkan di siang hari musim panas. Ibu Lena menampar saya dengan sekuat tenaga. Tamparannya begitu keras sehingga kepala saya terhuyung ke samping. Pipi kiri saya langsung terasa panas seperti disentuh bara api. Sakit menusuk tulang. Kilatan bintang-bintang kecil muncul di mata saya. Telinga saya berdenging sesaat. 5 bekas jari tercetak jelas di kulit putih pucat saya. Saya merasakan rasa asin dan bau darah besi yang menyengat di lidah. Sudut bibir saya sobek. Ruangan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar napas terengah-engah penuh kemarahan Ibu Lena. Dia berdiri di sana dengan bertolak pinggang. Wajahnya terangkat penuh kemenangan dan tak tahu malu. Dia pikir tamparan ini akan memberi saya pelajaran tentang tata krama. Akan mengembalikan saya ke posisi anjing penurut yang bersembunyi di bawah meja seperti yang dia inginkan. Tapi dia tidak tahu bahwa tamparan itu tidak membuat saya takut. Itu adalah goresan terakhir yang memutuskan tali kesabaran yang sudah tegang seperti senar biola selama 5 tahun terakhir. Akar rasa hormat telah mati. Batas telah dilanggar. Dan binatang buas yang tertidur dalam diri saya resmi membuka mata. Bagian 3 titik balik. Perlawanan. Seharusnya. Sesuai skenario umum drama televisi yang klise atau sesuai harapan masyarakat yang sudah mendarah daging. Seorang menantu yang dipukul ibu mertua akan menutup wajahnya dan menangis. Dia akan merunduk, terisak-isak pasrah atau bergegas kembali ke kamar. Mengunci pintu dan menelan kepedihan. Ibu Lena yakin saya akan melakukannya. Dia berdiri di sana memelototi saya. Menunggu air mata lemah saya jatuh agar dia bisa menginjak-injak saya dengan beberapa kata lagi. Untuk memuaskan egonya. Tapi tidak. Saya tidak meneteskan setetes pun air mata. Sama sekali tidak. Rasa sakit di pipi tidak membuat saya menyerah. Itu membuat pikiran saya menjadi sangat jernih. Semua ingatan tentang penindasan. Sindiran-sindiran pahit. Dan pemerasan terang-terangan dari dia dan ibunya melintas di kepala saya seperti film yang diputar cepat. Saya menyadari kebenaran yang pahit kepasrahan wanita tidak akan menghasilkan cinta. Itu hanya memelihara tiran dalam keluarga. Semakin Anda merendah, semakin mereka menganggap Anda sebagai lumpur untuk diinjak-injak. Saya sudah menjadi lumpur terlalu lama. Perlahan saya memalingkan wajah, menatap lurus ke mata Ibu Lena. Tatapan mata saya saat ini tidak lagi memiliki rasa segan. Tidak lagi memiliki rasa hormat. Itu tenang dan dingin seperti permukaan danau yang membeku di musim dingin. Ibu Lena sepertinya merasakan aura dingin yang terpancar dari tatapan. Itu, wibawanya tiba-tiba terhenti. Bahunya sedikit menyusut sesaat. Tetapi sifat keras kepala yang sudah mendarah daging tidak memungkinkan dia mundur. Melihat apa kamu mau memakan saya, melotot ke ibu mertua. Kamu akan dikutuk Tuhan. Dasar anak kurang ajar, dia terus memaki. Tangannya bersiap untuk mengangkat lagi. Tetapi dia tidak punya kesempatan itu. Sekejap mata. Saya berdiri tegak. Dengan gerakan tegas. Tanpa ragu sedikit pun. Saya mengayunkan tangan. Plak, sebuah tamparan yang luar biasa. Penuh kekuatan dan penindasan selama bertahun-tahun yang terinjak-injak. Mendarat tepat di wajah Ibu Lena. Suara tamparan itu terdengar lebih keras. Lebih melengking daripada tamparan yang baru saja dia berikan kepada saya. Tangan saya terasa kebas. Ibu Lena tidak menduga serangan balasan ini. Tamparan itu terlalu kuat sehingga dia kehilangan keseimbangan. Dia terhuyung mundur. Kakinya tersandung karpet. Dia kehilangan pijakan. Jatuh telentang ke belakang. Punggungnya menghantam keras meja kaca sofa.
Suara piring dan cangkir mahal yang jatuh ke lantai. Pecah berkeping-keping bercampur dengan teriakannya yang melengking. Aduh! Aduh, tolong! Tolong! Menantu saya membunuh ibu mertuanya, pembunuh, dasar anak kurang ajar. Ibu Lena tergeletak di lantai. Kedua kakinya menendang-nendang udara. Tangan memegangi wajahnya yang merah. Berteriak-teriak, seperti babi yang disembelih. Teriakannya melengking. Sengaja membuat keributan untuk menarik perhatian. Sebuah sandiwara pura-pura pingsan yang klise dari wanita-wanita tidak terpelajar ketika tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Saya berdiri tegak menatap tumpukan kekacauan itu dari atas. Tanpa sedikit pun rasa iba. Tanpa sedikit pun kepanikan atau penyesalan. Hati saya sangat tenang. Saya mengibaskan tangan yang baru saja menamparnya. Suara saya yang dingin seperti es terucap. Menusuk setiap kata ke telinganya yang berdenging. Tamparan itu untuk membalas tamparan yang baru saja ibu berikan kepada saya. Saya menantu. Bukan karung pasir tempat ibu melampiaskan kemarahan. Dan uang saya. Mulai hari ini, ibu jangan harap bisa menyentuhnya. Bahkan 1 sen pun. Ibu Lena mendengar saya berbicara. Matanya melotot penuh ketakutan bercampur kebencian yang mendalam. Dia tidak menyangka kura-kura yang selama ini menunduk kini berani menggigitnya. Balik dengan sangat menyakitkan. Dia membuka mulutnya untuk memaki lagi. Tetapi suara gemeretak dari kunci pintu utama terdengar. Pintu kayu berat terbuka. Angga. Suami saya. Masuk. Jantung saya berdetak kencang sesaat. Bukan karena takut. Tetapi karena saya tahu drama paling tragis dalam hidup saya akan segera dimulai. Angga adalah pria tampan yang suka bergantung pada ibunya. Pekerjaannya di instansi pemerintah dengan gaji pas-pasan. 10 juta sebulan tidak cukup untuk bensin dan kopi-kopi dengan teman-temannya. Tetapi selalu berpura-pura menjadi kepala keluarga. Penguasa rumah tangga. Pada dasarnya Angga pengecut dan tidak berguna. Tetapi menderita penyakit gengsi akut. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan finansial saya untuk mempertahankan citra glamornya di depan keluarga dan teman-teman. Dia mengendarai mobil yang saya beli. Mengenakan jas yang saya pilih. Menggunakan kartu kredit tambahan yang saya berikan untuk bermurah hati membayar minuman keras. Tetapi ketika pulang ke rumah, di balik pintu tertutup, dia selalu menggunakan haknya sebagai suami, sebagai pria, untuk menekan saya. Memaksa saya untuk tunduk tanpa syarat kepada ibunya untuk menutupi kelemahan dan ketidakberdayaan dirinya sendiri. Baru saja melewati pintu, Angga terdiam melihat pemandangan kacau. Ibunya tergeletak menangis di lantai di antara pecahan kaca. Sementara saya berdiri tegak menatap dingin. Ya, Tuhan. Angga, pulanglah dan lihat istrimu memukulku. Dia membunuhku. Anakku, dasar anak sialan. Anak kurang ajar, kamu pukul saja dia sampai mati. Ibu Lena yang mendapatkan kesempatan langsung menunjuk ke arah saya. Berteriak melengking dengan volume 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia menuduh secara terang-terangan. Mengabaikan fakta bahwa dialah yang memulai dan memukul duluan. Wajah Angga memerah. Bagi seorang pria yang pengecut, tidak ada yang lebih menghina daripada melihat ibunya tergeletak di lantai. Sementara istrinya yang lebih cakap berdiri tegak dalam posisi sebagai orang yang kuat. Tanpa bertanya sepatah kata pun. Tanpa mengetahui penyebab kejadian. Tanpa peduli pada bekas darah yang menetes dari sudut bibir saya. Sifat kejam dan kebinatangan dalam dirinya bangkit. Itu adalah satu-satunya cara dia berpikir bisa membuktikan otoritas seorang pria. Berani-beraninya kamu memukul ibuku. Dasar jalang. Angga meraung. Membanting tas kulitnya ke kursi. Matanya memerah. Dia menerjang saya seperti banteng gila. Saya belum sempat bereaksi. Sebuah pukulan telak menghantam pelipis saya. Kepala saya berdengung. Mata saya gelap. Saya terhuyung dan jatuh berlutut di lantai yang dingin. Tapi Angga tidak berhenti. Kegilaan seorang pengecut ketika diberi kesempatan untuk menyakiti orang yang lebih lemah adalah penyakit menjijikan.
Dia menarik rambut saya. Menariknya ke belakang. Tamparan-tamparan berturut-turut menghantam wajah. Leher saya. PLAK. Suara kulit yang berbenturan bercampur dengan sumpah serapah yang keluar dari mulut pria yang pernah saya sebut suami. Mampus kau. Biar tahu rasa apa itu tata krama kurang ajar. Kamu pikir dengan menghasilkan sedikit uang kamu bisa menjadi ratu di rumah ini? Aku akan memukulmu sampai hancur. Dasar anak kurang ajar. Saya berusaha menutupi kepala saya dengan kedua tangan untuk menangkis pukulan. Tetapi kekuatan seorang wanita tidak bisa melawan pria yang sedang mabuk darah. Sebuah tendangan keras menghantam sisi tubuh saya. Membuat saya sesak napas. Terasa seperti tulang rusuk saya akan patah. Bau parfum murahan yang dia semprotkan pagi itu bercampur dengan bau keringat asam yang menusuk hidung saya. Sangat memualkan. Wajah saya membengkak dengan cepat. Pandangan saya kabur. Rasa sakit fisik mulai digantikan oleh mati rasa. Darah dari sudut, bibir dan hidung saya menetes. Mengalir ke dagu. Menetes merah tua ke lantai keramik putih bersih. Di sudut ruangan. Ibu Lena sudah berhenti menangis. Dia bangkit dengan susah payah. Menepis pakaiannya. Berdiri bertolak pinggang melihat putranya memukuli istrinya dengan tatapan puas dan senang. Dia tidak hanya tidak menghentikan, tetapi juga memprovokasi. Pukul saja dia sampai giginya patah. Biar dia tahu rasa kurang ajarnya. Biar dia tahu siapa sebenarnya yang berkuasa di rumah ini. Kekejaman ibu dan anak itu terjadi di dalam rumah yang saya bangun dengan keringat dan air mata. Tapi anehnya, di tengah hujan pukulan itu, saya tidak mengeluarkan suara memohon. Tidak ada teriakan ketakutan. Saya hanya menggertakkan gigi. Sampai rahang saya sakit. Berusaha agar kesadaran saya tidak hilang. Segalanya berjalan sesuai dengan sifat asli mereka. Bagus. Terus pukul. Pukul sampai puas dengan kelemahanmu itu. Karena setiap pukulan ini akan menjadi paku yang memaku peti mati yang akan mengubur masa depan kalian. Angga memukuli saya sampai dia kelelahan. Terengah-engah. Keringat membasahi wajahnya. Dia melepaskan tangannya. Mendorong kepala saya ke lantai lalu mundur. Merapikan rambutnya yang acak-acakan seperti orang yang baru saja memenangkan pertempuran. Saya tergeletak meringkuk di lantai. Seluruh tubuh saya lemas. Kepala saya pusing. Rambut saya kusut menutupi sebagian wajah saya yang bengkak dan memar. Bau darah amis terasa di mulut saya. Tapi saya sama sekali tidak menangis. Air mata lemah sudah habis sejak malam-malam panjang tanpa tidur. Menahan perlakuan dingin dalam pernikahan ini. Dengan sisa tenaga, saya menopang tangan. Perlahan mengangkat tubuh bagian atas saya. Pakaian saya kotor. Berlumuran debu dan darah. Saya mendongak. Menyibak rambut yang basah keringat menutupi pandangan. Lalu menatap lurus ke arah Angga dan Ibu Lena. Itu bukan tatapan rusa kecil yang terluka menunggu belas kasihan. Itu adalah tatapan serigala yang telah terdesa ke ujung tanduk. Tatapan kebencian yang mendalam. Hancur dan retak menjadi pecahan-pecahan tajam. Dingin hingga menusuk tulang. Tatapan menembus. Menghabiskan semua kasih sayang. Seolah melihat dua mayat tanpa jiwa. Bukan anggota keluarga. Angga terkejut. Sedikit mundur. Meskipun baru saja melakukan kekerasan. Jauh di lubuk hatinya. Pengecut bawaan membuatnya ragu di hadapan tatapan saya yang gigih dan tak terkalahkan. Dia berusaha mengembalikan wibawa. Mengangkat dagu. Berbicara dengan suara keras untuk mengusir rasa takut samar yang merayap di punggungnya. Lihat tatapan apa itu? Kamu belum kapok. Ya, saya beritahu kamu. Di rumah ini saya adalah kepala. Ibu saya adalah atasan. Kalau kamu bisa hidup ya hidup. Kalau tidak bisa ya pergi. Pergi dari rumah saya sekarang juga. Dasar wanita tidak tahu diri Ibu Lena, yang berdiri di sampingnya menambahkan dengan suara melengking penuh kemenangan. Betul. Pergi saja wanita seperti kamu.
Saya bisa mendapatkan 10 orang di jalanan yang lebih penurut. Jangan kira punya sedikit uang bisa seenaknya. Di rumah ini tanpa kamu pun keluarga saya tetap hidup baik. Tetap makmur. Anakku, mari kita lihat. Kalau kamu meninggalkan Angga, siapa yang mau menerimamu? Mereka terus mengeluarkan kata-kata tantangan. Penghinaan. Menghipnotis diri. Sendiri dengan kekuasaan palsu yang mereka ciptakan sendiri. Mereka pikir mengusir saya adalah hukuman. Mereka pikir saya akan takut bercerai. Takut dicap sebagai wanita janda. Sehingga akan berlutut meminta maaf. Meminta untuk tinggal. Mereka salah. Mereka sangat salah. Kesombongan mereka didasarkan pada uang saya. Rumah yang mereka tempati adalah keringat saya. Makanan yang akan mereka telan adalah dari rekening saya. Mereka mengusir saya hebat saya. Mengangkat punggung tangan. Perlahan menyeka noda darah kental yang menetes dari sudut bibir saya. Rasa sakit yang menyengat di otak semakin membuat semua perhitungan di kepala saya menjadi jelas dan tajam. Sebuah senyum tipis penuh cemooh dan penghinaan samar-samar tersungging di bibir saya yang bengkak. Semua kasih sayang telah habis. Tali ikatan terakhir dari kesabaran telah diputuskan dengan mulus. Saya tidak repot-repot membalas sepatah kata pun. Keheningan saya saat ini adalah senjata paling menakutkan. Tidak menangis. Tidak membela diri. Tidak memaki. Saya berusaha berdiri tegak. Meskipun kaki saya sedikit gemetar. Tetapi postur saya tetap angkuh. Saya berbalik. Melangkah dengan berat tetapi pasti langsung menuju kamar tidur utama. Meninggalkan kedua ibu dan anak itu berdiri di ruang tamu dengan kegembiraan yang bodoh. Saya menyeret langkah berat melalui koridor sempit menuju kamar tidur. Pintu kayu tertutup di belakang saya. Memisahkan saya dari gumaman-gumaman cacian yang masih terdengar dari ruang tamu dari Ibu Lena dan Angga. Suasana di kamar hening. Berdiri di depan cermin besar berbingkai tembaga mahal yang saya pilih sendiri. Saya menatap lurus ke orang yang ada di hadapan saya. Seorang wanita yang berantakan. Rambut ikal bergelombang yang selalu dirawat dengan baik kini lepek karena keringat dan tarikan kasar yang kejam. Pipi kiri saya bengkak. Merah dan mulai membiru. Sudut. Bibir saya sobek. Noda darah segar telah mengering menjadi garis koklat karat memanjang ke dagu. Mata di cermin kosong. Tetapi jauh di dalamnya menyala api terang pembebasan. Rumah ini. Kamar ini. Semuanya memiliki jejak saya. Dari tempat tidur berlapis kain yang nyaman. Set spray sutra murni hingga lemari pakaian built-in yang luas. Semuanya dibeli dengan uang saya. Dengan malam-malam saya begadang mengerjakan proyek. Dengan rapat-rapat yang menegangkan hingga sakit perut. Namun saya dipukuli, diinjak-injak, diusir dari harta benda yang saya pikul dengan susah payah. Sungguh ironis. Pengorbanan wanita jika diletakkan di tempat yang salah hanya akan menjadi pupuk super untuk memelihara parasit-parasit beracun. Saya tidak akan membiarkan diri saya lemah sejenak pun lagi. Saya berjalan ke sudut kamar. Menarik koper berukuran sedang berwarna hitam. Jenis hardcase yang paling tahan banting. Ke tengah lantai. Membuka. Lemari pakaian lebar-lebar. Saya tidak merampas segalanya. Saya hanya dengan dingin memilih beberapa pakaian kerja penting. Beberapa pakaian rumah sederhana. Dan dokumen identitas penting. Gaun-gaun branded mahal yang pernah Angga gunakan kartu kredit saya untuk membeli dan memberikannya kepada saya pada hari jadi pernikahan untuk pamer. Saya melemparkannya langsung ke lantai tanpa belas kasihan. Saya tidak ingin membawa sampah apapun yang berhubungan dengan pria pengecut itu. Koper itu dengan cepat terisi penuh. Rapi dan tegas. Menutup koper. Menarik resletingnya dengan cepat. Suara itu terdengar ringkas dan kering. Saya menuju brankas kecil yang tersembunyi di sudut lemari. Memutar kode klik. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya tergeletak dengan rapi di bawah tumpukan sertifikat tanah dan dokumen proyek adalah sebuah amplop koklat muda berisi dokumen. Saya mengeluarkannya. Tangan saya sama sekali tidak gemetar. Itu adalah surat cerai.
Saya sudah menyiapkannya 6 bulan sebelumnya. Pada malam Angga mabuk pulang ke rumah. Menumpahkan makanan yang saya masak dengan susah payah ke lantai. Hanya karena Ibu Lena menyuruhnya saya masak makanan yang tidak enak. Malam itu, saya mencetak surat ini. Sudah menandatanganinya. Bermaksud untuk melemparkannya ke wajahnya keesokan paginya. Tapi kemudian, karena pemikiran bahwa wanita harus menjaga keharmonisan keluarga, karena takut orang tua saya dicap memiliki anak perempuan yang diceraikan, saya pengecutnya menyimpannya di brankas. Kelemahan bodoh itu harus dibayar dengan darah dan memar di wajah saya hari ini. Sekarang surat ini bukan lagi ancaman. Itu adalah surat kematian untuk pernikahan yang busuk ini. Saya menarik koper. Satu tangan memegang surat cerai yang sudah saya tanda tangani. Dan berjalan keluar. Angga dan Ibu Lena sedang duduk dengan santai di sofa. Angga sedang menyalakan rokok. Menghisap dalam-dalam lalu menghembuskan asap tebal. Melihat saya keluar dengan koper. Matanya sejenak menunjukkan sedikit kebingungan. Tetapi kemudian gengsinya kembali membara. Dia menyeringai sinis. Kenapa beres-beresnya cepat sekali? Saya kira kamu keras kepala dan betah di rumah ini. Kalau sudah keluar dari pintu, jangan pernah muncul lagi di rumah ini. Jangan harap saya memaafkanmu. Iya. Angga mengangkat kakinya ke meja. Nadanya sombong. Seolah dia adalah orang yang memberi anugerah. Ibu Lena yang duduk di sampingnya juga mencibir. Betul. Pergi saja, biar saya tidak melihatmu lagi. Saya akan mencarikan Angga istri lain yang jauh lebih muda, cantik, dan penurut. Jangan kira keluarga saya membutuhkan wanita jahat seperti kamu. Saya tidak repot-repot membalas kata-kata murahan dan tidak berpendidikan itu. Berdebat dengan orang bodoh dan serakah hanya akan merendahkan harga diri saya. Saya berjalan ke depan Angga. Tatapan dingin saya lurus. Menatap wajahnya yang mencoba terlihat sombong. Tanpa sepatah kata pun. Saya mengayunkan tangan dan melemparkan surat cerai yang sudah saya tanda tangani ke meja kaca. PLAK kertas putih itu jatuh. Tergeletak di samping asbak. Tanda tangan saya dengan tinta biru terlihat jelas. Tegas. Angga melirik ke bawah. Tulisan tebal surat cerai menghantam matanya. Membuat wajahnya berubah pucat dalam sekejap. Rokok di tangannya sedikit gemetar. Dia tidak menyangka saya sudah menyiapkan hal ini. Dia selalu berpikir saya adalah orang yang terlalu mencintai. Takut dicap janda. Tidak akan pernah berani meninggalkannya. Tanda tangani dan bersiaplah untuk menghadapi pengadilan. Saya mengucapkan kalimat dingin. Nadanya tanpa sedikit pun emosi. Lalu saya berbalik. Menarik koper dan langsung berjalan menuju pintu utama. Suara roda koper yang bergeser di lantai marmer terdengar berderit-derit. Seperti melodi perpisahan. Tidak ada suara menahan. Tidak ada penyesalan. Pintu kayu tertutup di belakang saya dengan suara keras. Meninggalkan kekacauan yang kotor. Memadamkan sepenuhnya 5 tahun masa muda yang sia-sia. Saya mengangkat kepala tinggi-tinggi. Melangkah keluar dari neraka. Baru saja keluar dari gerbang. Panas 38 derajat C di siang hari Jakarta menghantam wajah saya seperti embusan udara mematikan dari tungku pembakaran. Sinar matahari yang terik memancar dari langit tanpa awan. Memantul dari permukaan jalan aspal hitam yang mengeluarkan uap. Panas yang menyengat menampar luka di wajah saya. Membuat mereka semakin terbakar dan berdenyut-denyut. Keringat mulai keluar. Mengalir dalam tetesan melalui bekas darah kering di sudut bibir saya. Menciptakan rasa sakit yang pedih hingga mati rasa. Tetapi panasnya cuaca tidak sebanding dengan dinginnya ketegasan yang membeku di pikiran saya. Saat ini saya menyeret koper yang berat. Ke ujung gang. Langkah saya lurus. Angkuh seperti seorang ratu yang baru saja menggulingkan dirinya sendiri dari kerajaan yang runtuh. Sebuah taksi berhenti tepat di depan saya. Sopir taksi. Kira-kira berusia 50-an. Buru-buru turun membuka bagasi mobil. Ketika saya baru saja membungkuk masuk ke kursi belakang.
Sopir taksi melihat melalui kaca spion. Dan terkejut. Wajah saya yang bengkak dan memar serta sudut bibir yang berdarah membuatnya panik. Ya Tuhan. Nona. Nona, tidak apa-apa, terjadi kecelakaan. Ya. Apa perlu saya antar langsung ke rumah sakit terdekat? Suaranya penuh kekhawatiran. Kakinya sudah siap menginjak gas menuju rumah sakit terdekat. Saya tidak apa-apa, Pak. Saya menarik napas dalam-dalam. Menjawab dengan tenang. Suara saya jelas. Tanpa sedikit pun gemetar atau kelemahan. Bapak antarkan saya ke kawasan villa mewah di Jakarta Barat. Ikuti saja petunjuk di peta. Sopir taksi ragu-ragu menatap saya beberapa detik lagi melalui spion. Tetapi melihat sikap tegas dan tatapan dingin saya, dia diam saja dan menggeser tuas gigi untuk menggerakkan mobil. Mobil melaju di jalanan sepi siang hari musim panas yang terik. Udara dingin dari AC sedikit meredakan rasa perih di kulit. Tetapi otak saya bekerja dengan kapasitas maksimal. Duduk tegak di kursi belakang. Saya membuka tas. Mengeluarkan ponsel pintar saya. Layar kunci yang dibuka dengan Face ID agak sulit karena wajah saya sudah sebagian berubah bentuk. Saya terpaksa memasukkan kata sandi secara manual. Membuka aplikasi perbankan digital. Antarmuka yang akrab muncul dengan saldo miliaran rupiah. Bukti dari usaha keras saya selama bertahun-tahun. Sudah saatnya saya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Parasit-parasit itu tidak pantas menghisap setetes darah pun lagi. Tujuan pertama. Perintah pembayaran otomatis. Rumah 3 lantai itu. Mulai dari listrik, air, tagihan internet serat optik berkecepatan tinggi hingga biaya pengumpulan sampah bulanan. Semuanya secara otomatis dipotong oleh sistem bank saya pada tanggal 10. Hari ini adalah tanggal 10. Siang ini, perintah pembayaran belum sempat berjalan. Saya dengan dingin menggeser jari di layar. Tagihan listrik rata-rata 4,5 juta per bulan karena Ibu Lena menyalakan AC 24 jam sehari. Pilih batalkan tautan. Konfirmasi. Tagihan air, pilih batalkan tautan. Konfirmasi. Tagihan internet, pilih batalkan tautan. Konfirmasi. Perintah transfer otomatis rutin 30 juta per bulan ke rekening Ibu Lena. Batalkan. Hapus permanen dari daftar penerima. Setiap sentuhan, geseran, dan penekanan konfirmasi terjadi dengan tegas. Tanpa ragu sedikit pun. Tanpa sedikit pun belas kasihan. Saya ingin melihat bagaimana Ibu Lena akan bertahan di bawah terik matahari 38 derajat ini di rumah tertutup dan tinggi ketika listrik diputus. Karena tagihan belum dibayar. Saya ingin melihat bagaimana mereka bisa berselancar di media sosial. Bagaimana mereka bisa menggunakan air bersih ketika ATM yang selama ini mereka remehkan telah resmi menutup keran. Selanjutnya, tujuan kedua. Kartu kredit tambahan Angga. Kartu hitam sakti dengan limit 300 juta yang sering Angga selipkan di dompetnya untuk pamer kepada teman-teman. Membayar seluruh meja makan. Menggesek kartu untuk membeli hadiah mahal. Sebenarnya hanya kartu tambahan yang terhubung dengan rekening utama saya. Dia selalu membanggakan diri sebagai orang kaya. Tetapi setiap pesan pengurangan uang selalu masuk ke ponsel saya. Gengsi semu itu. Hari ini saya akan mencabutnya sampai bersih. Saya mengakses bagian manajemen kartu. Memilih kartu tambahan atas nama Angga. Layar menampilkan 2 pilihan. Kunci sementara dan kunci permanen. Batalkan kartu. Jari saya bergerak ringan. Dengan tegas, menekan tombol kunci permanen. Kode OTP terkirim. Saya memasukkan kode. Sistem menunjukkan warna hijau, kartu Anda berhasil dibatalkan. Sebuah senyum tipis di sudut bibir muncul di wajah saya yang memar. Perasaan kekuasaan dan kebebasan mengalir perlahan dalam pembuluh darah saya. Botol susu sudah diputus. Saya telah mencabut sepenuhnya semua hak istimewa ekonomi yang dengan bodohnya saya berikan kepada mereka selama 5 tahun terakhir. Tanpa uang saya, citra mewah, Angga yang palsu akan hancur. Tanpa uang saya,
Wibawa dan kesombongan Ibu Lena di hadapan kerabat akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Taksi melaju melewati jalan-jalan yang akrab, menuju arah Danau Bidadari yang berangin. Saya menyandarkan kepala di sandaran kursi, memejamkan mata. Pertempuran ini baru saja dimulai. Tamparan dan pukulan tadi. Mereka harus membayarnya dengan kebebasan, dengan kehormatan, dan dengan kemiskinan yang akan melekat pada sisa hidup mereka. Karma terkadang tidak perlu menunggu sampai kehidupan berikutnya, tetapi akan datang seketika ketika seorang wanita tahu bagaimana mengambil kendali atas kemandirian finansialnya sendiri. Taksi berbelok ke kawasan villa mewah di tepi Danau Bidadari. Tempat deretan pohon trembesi tua meneduhkan, mengusir panas yang menyesakkan di musim panas kota. Suasana di sini tenang, terpencil, sangat berbeda dengan Gang Angga yang ramai dan riuh. Ketika mobil mendekati pos keamanan gerbang utama, saya menurunkan jendela. Petugas keamanan yang sudah akrab baru saja akan menyapa, "Selamat siang, Ibu Anggi." Tetapi matanya tertuju pada wajah saya yang memar dan bengkak. Senyum di bibirnya menguap, digantikan oleh keterkejutan yang mendalam. Dia buru-buru menekan tombol untuk membuka palang. Tidak berani bertanya lebih lanjut. Mobil berhenti tepat di depan gerbang villa bergaya neoklasik yang dikelilingi pagar besi tempah, artistik dan rangkaian bunga kertas yang mekar cerah. Ini adalah rumah saya. Tempat saya dilahirkan. Dibesarkan dalam asuhan dan pendidikan yang baik dari keluarga terpelajar dan terpandang. Ayah saya adalah mantan kolonel polisi investigasi yang sudah pensiun. Sepanjang hidupnya dia memecahkan ratusan kasus besar bermental baja. Ibu saya adalah seorang pengusaha wanita di bidang ekspor-impor. Cerdas, memiliki jaringan luas, dan berpengaruh di dunia bisnis. Mereka telah mendidik saya menjadi wanita mandiri. Tetapi karena terlalu percaya pada pilihan putri mereka, mereka tidak pernah terlalu ikut campur dalam pernikahan saya yang penuh kesabaran. Saya membayar ongkos taksi, menarik koper, dan turun. Gerbang besi otomatis terbuka. Di halaman taman yang hijau asri, ibu saya sedang menyiram pot-pot anggrek yang tergantung di sepanjang jalan setapak. Dia mengenakan gaun sutra rumahan yang anggun. Rambutnya disanggul tinggi, dengan gaya santai seorang wanita sukses yang sudah mundur dari garis depan. Mendengar suara roda koper yang berderit di lantai, ibu saya menoleh. "Anggi, kenapa kamu pulang jam segini?" Kata-katanya tercekat di tengah jalan. Selang air terlepas dari tangannya, jatuh ke rumput. Air memercik membasahi ujung roknya. Mata ibu saya melebar, terkejut dan terpaku pada wajah putrinya yang tercinta dan berubah bentuk. Pipi kiri saya membiru dan bengkak parah, membuat seluruh wajah saya miring. Sudut bibir saya sobek dan berdarah. Rambut saya acak-acakan. "Ya Tuhan Anggi, anakku!" Ibu saya berteriak, histeris. Berlari seperti orang gila ke arah saya. Dia memeluk saya. Kedua tangannya gemetar. Dingin dan canggung menyentuh wajah saya yang memar. Tidak berani menyentuh kuat karena takut saya kesakitan. Air matanya mengalir deras, membasahi kedua pipinya yang sudah memiliki kerutan waktu. "Siapa-siapa yang memukulmu ya Tuhan? Kenapa jadi begini?" "Nak anakku. Anakku." Kekuatan dan ketenangan yang saya pertahankan sejak meninggalkan rumah suami tiba-tiba hancur di hadapan kasih sayang keluarga. Meskipun di luar sana saya adalah direktur yang berkuasa. Meskipun tadi saya teguh tidak meneteskan setetes pun air mata di hadapan pukulan Angga. Tetapi ketika kembali ke pelukan ibu, saya merasakan hidung saya perih. "Ibu, saya tidak apa-apa." Saya berkata dengan susah payah. Tenggorokan saya tercekat. Teriakan histeris ibu saya mengguncang seluruh rumah. Dari ruang tamu, ayah saya berlari keluar. Tubuhnya tinggi dan kokoh meskipun sudah berusia 60 candan. Matanya masih tajam dan berwibawa seperti seorang mantan penyelidik. Tetapi ketika melihat pemandangan di depannya, istrinya memeluk putrinya yang berantakan dan terisak-isak.
Langkahnya terhenti. Ayah saya berjalan mendekat perlahan tetapi memancarkan tekanan tak terlihat yang sangat menakutkan. Dia tidak berteriak. Tidak panik seperti ibu. Dia mengangkat dagu saya dengan kedua tangannya yang kasar untuk memeriksa luka-luka. Saya melihat rahangnya mengeras. Urat-urat biru menonjol di pelipisnya. Kedua tangannya yang dulu pernah memegang senjata, pernah memborgol begitu banyak penjahat kelas kakap, kini gemetar. Itu bukan ketakutan. Itu adalah kemarahan yang sangat besar yang terpendam hingga hampir meledak. Angga yang memukulmu. Kan suara ayah. Saya berat. Kental dengan dingin. Tidak perlu banyak bertanya. Dengan profesionalisme dan ketajaman. Dia sudah mengetahui penyebabnya. Saya mengangguk pelan. Ya. Dia dan ibunya memukul saya. Hanya satu anggukan konfirmasi. Suasana di sekitar terasa membeku. Ibu saya yang mendengar itu marah sampai terengah-engah. Tangan memegangi dadanya. Terhuyung-huyung hampir jatuh. Dasar bajingan. Dasar binatang, mereka makan dari rumah ini. Memeras rumah ini. Sekarang mereka berani memukuli putri saya. Saya akan pergi mencabik-cabik mereka. Ibu saya berteriak. Bermaksud menerjang ke gerbang. Sabar, Bu. Bawa Anggi masuk ke rumah dan kompres es sekarang. Ayah saya membentak dengan suara tegas. Memotong amarah ibu. Dia menoleh kepada saya. Matanya tajam seperti pisau. Tetapi jauh di dalamnya ada perlindungan mutlak. Urusan ini biar ayah yang urus. Ayah akan memberi mereka pelajaran karena telah menyentuh putri dari Hadi Suryanto. Betapa mahalnya harga yang harus dibayar. Saya dibimbing ibu masuk ke rumah. Duduk di sofa empuk yang sudah akrab. Perasaan aman yang mutlak menyelimuti saya. Air mata keluarga telah tumpah. Tetapi itu bukan air mata ketidakberdayaan. Itu adalah tembakan pembuka untuk serangan balasan paling kejam yang akan keluarga saya jatuhkan pada mereka yang tidak tahu berterima kasih itu. Duduk di ruang tamu yang luas. Semerbak bau dupa yang harum. Saya membiarkan ibu saya mengompres lembut pipi saya yang bengkak. Setiap kali es batu menyentuh kulit, saya sedikit menggigil. Tapi ucapan penuh kasih sayang ibu di telinga saya adalah obat penghilang rasa sakit yang paling efektif. Ibu saya sambil mengompres dan menyeka air mata. Mulutnya tidak henti-hentinya mengutuk dengan kata-kata paling pahit untuk Ibu Lena dan Angga dengan logat Jawa yang tajam dan jelas. Dasar orang tak tahu diri. Seluruh keluarga itu. Kalau tidak, ada uang putriku yang menutup-nutupi. Apakah mereka bisa hidup sehari di Jakarta ini? Kamu melayani mereka. Memanjakan mereka seperti budak. Tapi mereka berani memukuli kamu sampai seperti ini. Kali ini ibu melarang kamu kembali. Kalau kamu memaafkan mereka, ibu tidak akan mengakuimu sebagai anak. Saya sudah melemparkan surat cerai ke wajah mereka. Bu, kartu bank, uang tunjangan juga sudah saya putus semua. Saya tidak akan kembali ke neraka itu lagi. Saya menggenggam tangan ibu yang gemetar. Suara saya sangat tenang. Mendengar saya berbicara, ibu saya berhenti. Menatap saya dengan mata terkejut, bercampur lega yang sangat besar. Dia memeluk bahu saya erat-erat. Benar, harus begitu. Putri ibu harus seperti itu. Mari kita lihat tanpa uangmu. Berapa lama mereka bisa hidup? Sementara kami berdua di ruang tamu. Dari ruang kerja ayah yang terbuka lebar terdengar suara yang berat. Berwibawa. Singkat dan profesional. Tidak ada keluhan yang sia-sia. Ayah saya bertindak dengan ketepatan seorang yang seumur hidupnya memegang timbangan keadilan. Halo. Rudi ini Pak Suryanto. Ayah saya sedang menelepon pengacara Rudi. Rudi bukan hanya pengacara tetapi juga putra dari rekan seperjuangan ayah saya yang pernah bertarung hidup mati bersama. Dia baru berusia 30-an tetapi sudah menjadi kepala kantor hukum paling terkenal di ibu kota. Dikenal sebagai pembunuh di pengadilan. Dengan gaya bertindak yang cepat, argumen yang tajam, tidak pernah menyerah.
Dia menganggap keluarga saya seperti darah dagingnya sendiri. Di ujung telepon sana, Rudy mungkin menyadari nada suara ayah saya yang tidak biasa. Ya, Pak. Saya dengar. Ada apa, Pak? Suara Bapak serius sekali, batalkan semua jadwalmu sore ini. Datang ke rumah saya segera. Anggi dipukuli dengan sangat kejam oleh Angga di bagian wajah. Saya ingin kamu menyiapkan berkas gugatan cerai secara unilateral dan prosedur pengaduan pidana atas tindak penganiayaan yang menyebabkan luka. Saya tidak ingin mediasi. Saya ingin menjebloskan bajingan itu ke penjara. Suara ayah saya terdengar. Setiap kata jelas. Dingin. Setajam pisau membelah batu. Apa Angga berani memukul Anggi? Suara Rudy terdengar keras melalui speaker telepon. Terdengar jelas suara tangannya membentur meja di ujung sana. Bapak tunggu 15 menit lagi saya sampai. Bapak suruh Anggi menjaga kondisi seperti apa adanya. Jangan mandi. Jangan menghapus bekas darah di tubuh. Setelah menutup telepon dengan Rudy, ayah saya melanjutkan dengan menekan nomor kedua. Kali ini menelepon Profesor Haryo, Wakil Direktur Lembaga Forensik Nasional. Seorang teman lama yang akrab dengannya. Pak Haryo. Ini Suryanto. Sore ini saya akan membawa putri saya ke tempat Bapak. Dia dipukuli suaminya. Bibirnya sobek. Cedera jaringan lunak. Bapak siapkan tim terbaik. Lakukan pemindaian lengkap dan buat laporan visum standar untuk saya. Ini harus segera dilakukan dan dilakukan dengan cermat. Setelah semua persiapan selesai, ayah saya masuk ke ruang tamu. Dia menepuk bahu saya. Matanya penuh dengan keteguhan hati seperti gunung besar. Melindungi dari segala badai. Sakit. Nak, dia bertanya. Suaranya melembut. Saya kuat. Ayah. Saya tersenyum paksa. Bekas darah kering pecah terasa perih. Bagus. Mulai sekarang. Kamu bukan lagi seorang istri yang harus bersabar. Kamu adalah korban. Kamu adalah orang yang memegang kekuasaan hidup dan mati. Sore ini setelah pemeriksaan luka, pengacara Rudy akan mengurus semua dokumen. Ayah akan memberi keluarga itu pelajaran tentang hukum. Agar mereka tahu berapa harga yang harus dibayar karena telah menyentuh anggota keluarga Suryanto. Saya menatap ayah dan ibu. Merasakan dengan jelas kekuatan perlindungan raksasa di belakang saya. Dukungan kuat dalam hal finansial, status, dan pemahaman hukum. Keluarga adalah senjata utama. Kini, tanah di bawah kaki keluarga suami, saya akan segera bergetar. Lubang hitam yang mereka gali sendiri karena keserakahan dan kekejaman. Akhirnya saatnya mereka mengubur diri sendiri di dalamnya. Pukul 2 siang. SUV hitam mengkilap keluarga saya berhenti di depan gerbang Lembaga Forensik Nasional. Pengacara Rudy sudah datang lebih dulu. Menunggu. Dia mengenakan jas abu-abu rapi. Kacamata berbingkai logam memancarkan kecerdasan. Dingin. Melihat saya turun dari mobil. Wajah bengkak. Sudut bibir sobek. Pipi memar. Alis Rudy mengerut. Giginya bergemertak. Dasar binatang. Saya sudah bilang dari awal. Pria pengecut yang tidak kompeten tetapi punya gengsi tinggi pasti suatu hari akan menunjukkan sifat kasar. Rudy melepas kacamata dan menoleh kepada ayah saya. Suaranya menahan amarah. Saya akan menjebloskannya ke penjara. Mbak, jangan khawatir. Kami langsung masuk ke area pemeriksaan khusus. Tempat Dr. Haryo sudah menunggu. Bau alkohol medis dan antiseptik khas rumah sakit menusuk hidung. Hening dan dingin. Saya dibawa ke ruang röntgen. CT scan kepala dan wajah untuk menyingkirkan cedera otak. Setelah itu, dokter melakukan pengukuran dan pemotretan semua luka di tubuh. Setiap kilatan lampu flash yang menyala adalah bukti yang tidak terbantahkan yang disimpan. Cedera jaringan lunak di area tulang pipi kiri menyebabkan hematoma luas. Sobek selaput bibir. Bawah ukuran 2 cm berdarah. Multiple cedera jaringan lunak di sisi kanan tubuh akibat benturan keras. Tendangan Angga.
Dokter Haryo membaca hasilnya. Asisten di sampingnya dengan cepat mencatat ke dalam laporan visum. Setelah dibersihkan, didesinfeksi, dan diperban kembali luka di bibir, saya diundang ke ruang tunggu rumah sakit. Ayah saya dan Rudi sedang berdiskusi dengan Dokter Haryo. Pak. Rudi mendorong kacamatanya, membentangkan berkas di meja. Mulai menganalisis dengan pemikiran hukum yang tajam. Berdasarkan hasil awal, persentase cacat Anggi pasti di bawah 11%. Jika mengacu pada kerangka hukum umum dengan cacat di bawah 11%, polisi hanya akan mengenakan denda administratif. Tidak cukup untuk memenuhi unsur pidana. Mendengar ini, ibu saya yang duduk di samping saya terkejut. Apa dia memukuli putri saya sampai seperti ini dan hanya didenda beberapa juta lalu dilepaskan? Hukum macam apa ini tidak bisa. Dia harus dipenjara. Ibu tenang dulu. Dengarkan saya sampai selesai. Rudi menenangkan ibu saya. Matanya memancarkan kilatan berbahaya seorang pemburu ulung. Di bawah 11% biasanya sulit. Tetapi kasus Anggi masuk ke dalam poin D. Poin I. Pasal 1 ayat 134 KUHP. Yaitu ada unsur tindakan brutal dan penganiayaan terhadap orang lain. Terutama istri, orang yang lemah dalam keluarga. Tindakan Angga sebagai pria dewasa yang kuat. Menyerang dan memukuli istrinya tanpa alasan. Menargetkan area penting yaitu kepala dan wajah. Jelas menunjukkan sifat brutal. Tidak menghormati hukum dan kesehatan orang lain. Ayah saya mengangguk setuju. Tangannya mengetuk-ngetuk meja. Betul. Belum lagi kejadian itu terjadi dalam konteks Anggi tidak melakukan perlawanan dan ada hasutan serta provokasi dari ibu mertua. Ini adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang serius. Cukup ada laporan dari korban. Disertai laporan visum ini, polisi kecamatan wajib menerima laporannya. Tepat sekali, Pak. Rudi tersenyum dingin. Saya sudah menyiapkan surat pengaduan tindak penganiayaan yang menyebabkan luka dan surat permohonan penuntutan pidana. Selain itu, sore ini saya juga akan menyelesaikan surat gugatan cerai. Dengan alasan cerai karena kekerasan dalam rumah tangga yang serius agar pengadilan memprioritaskan penyelesaian yang cepat. Dia akan menghadapi hukuman pidana. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan uang. Kehilangan segalanya. Saya duduk diam mendengarkan mereka merencanakan jalan untuk menjebloskan Angga ke pintu kematian karier dan kehormatan. Setiap pasal hukum yang disebutkan seperti paku baja yang memaku peti mati untuk pernikahan ini. Saya memegang pena Mont Blanc. Menandatangani dengan tegas di tumpukan surat yang baru saja Rudi berikan. Tanda tangan saya belum pernah seindah dan sekuat ini. Tidak ada setetes pun air mata. Tidak ada penyesalan. Hanya ada penilaian dingin untuk orang yang telah menginjak-injak toleransi saya. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Saya bertanya kepada Rudi. Rudi menyeringai. Menutup laptopnya dengan keras. Tindakan yang tegas seperti cara dia menutup persidangan. Saya tidak akan menunggu sampai besok pagi. Malam ini saya akan membawa berkas ini langsung kepada Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek setempat. Seorang teman dekat saya dan mantan murid Pak Suryanto. Berkas akan diterima dan ditugaskan penyidik malam ini juga. Besok pagi, surat panggilan akan dikeluarkan sebelum mereka sempat menyikat gigi dan mencuci muka. Ayah saya mengangguk setuju. Menepuk bahu Rudi. Bagus sekali. Harus dipukul sampai mereka tidak bisa bergerak. Harus membiarkan hukum mengetuk pintu rumah mereka saat mereka paling sombong. Rudi merapikan berkas. Membawa tas kulit hitam dan berjalan keluar pintu. Sosok pengacara yang tajam itu menyatu dengan malam yang sunyi di kawasan Danau Bidadari. Roda keadilan dan hukuman telah resmi berputar dengan kecepatan maksimal. Di suatu tempat di kota. Ibu Lena dan Angga masih terlelap atau sedang kesal karena kartu mereka diblokir tanpa menyadari bahwa pukulan hukum yang cepat telah menimpa mereka. Siap menghancurkan kesombongan terakhir dari orang-orang yang terbiasa hidup menumpang. Keesokan paginya,
Panasnya Jakarta terasa lebih ekstrem dari hari sebelumnya. Baru pukul 7 pagi. Udara sudah pengap dan panas seperti berada di oven pengering. Di rumah 3 lantai di gang kecil di Jakarta Pusat. Ibu Lena terbangun dalam genangan keringat membasahi baju sutranya. Dia meraba-raba mencari remote AC. Bermaksud menurunkan suhu menjadi 18 derajat agar dingin. Tetapi terus menekan tombol namun AC di dinding tetap diam seperti bongkahan besi mati. Dia mengulurkan tangan menyalakan saklar lampu tidur. Lampu pun tidak menyala. Sialan. Baru. Pagi-pagi sudah mati listrik. PLN bekerja macam apa ini, Ibu Lena mengomel. Dengan kesal menyingkirkan selimut tipis dari tubuhnya. Menyeret sandalnya turun ke lantai dasar. Baru saja sampai di ruang tamu. Dia melihat Angga terbaring di sofa. Pakaiannya acak-acakan. Bau alkohol menyengat. Mendengkur keras. Dia marah. Mendekat dan mengguncang kuat bahu putranya. Bangun. Bangun sekarang. Listrik mati. Kamu telepon PLN. Apa mereka memutus listrik di area ini, atau bagaimana? Panas sekali sampai keluar keringat begini. Angga yang masih mengantuk. Memegangi kepalanya yang sakit seperti dipalu. Dengan linglung membuka mata. Dia mengeluarkan ponselnya. Seperti kebiasaan bermaksud menyalakan Wi-Fi untuk memeriksa nomor pusat layanan PLN. Tidak ada jaringan. Router mati karena listrik padam. Dia beralih ke 4G dan membuka aplikasi pembayaran tagihan listrik keluarga. Ketika layar selesai memuat, mata Angga melotot. Rasa kantuk dan efek alkohol lenyap tak berbekas. Ibu, bukan mati listrik di area ini. Rumah kita diputus listrik karena belum membayar tagihan. Angga terbata-bata. Suaranya gemetar menunjuk layar ponsel. Bulan ini lebih dari 4 juta tagihan listrik. Anggi membatalkan perintah pembayaran otomatisnya. Bu. Apa, Ibu Lena terkejut? Merebut ponsel dari tangan putranya. Dia menatap tulisan merah yang menunjukkan tagihan yang belum dibayar dan tidak percaya matanya. Kebenaran. Mulai menyiramkan air dingin ke kesombongannya. Tapi itu belum semuanya. Ibu Lena teringat bahwa hari ini tanggal 11. Kemarin dia sudah meminta 30 juta uang tunjangan tetapi belum ada. Dia buru-buru membuka aplikasi banknya menggunakan 4G. Saldo rekeningnya 154. Ling. Tidak ada 1 rupiah pun yang ditransfer. Tagihan air, internet, sampah. Semuanya menunjukkan tunggakan. Rumah 3 lantai yang kokoh ini. Hanya dalam 1 malam setelah saya pergi. Tiba-tiba, menjadi seperti gubuk kosong tanpa listrik, tanpa air, tanpa koneksi internet. Dasar anak itu. Dia mau memutus jalan hidup keluarga ini. Ya, Ibu Lena melengking. Wajahnya berkerut karena marah dan panas yang menyengat. Angga menundukkan kepala di meja. Suaranya serak. Bu, kemarin saya minum-minum. Kartu hitam, saya juga diblokir. Saya harus meminjam uang dari teman untuk membayar utang. Sekarang saya tidak punya uang sepeser pun. Pengakuan Angga seperti percikan api yang langsung dilemparkan ke tong mesiu. Ibu Lena dengan gila membanting tangannya ke meja. Memaki dan bersumpah serapah. Tepat pada saat itu, pintu besi di luar diketuk-ketuk dengan keras oleh seseorang. Bu, buka pintu. Saya kepanasan sekali. Suara melengking Tui. Adik ipar saya yang malas dan cemberut. Terdengar dari luar gang. Angga membuka pintu. Tui mendorong skuternya dengan berisik. Keringat bercucuran. Wajahnya yang berbeda luntur. Karena panas. Dia menikah dan tinggal beberapa blok dari situ. Tetapi setiap hari datang ke rumah orang tuanya dari pagi sampai malam untuk makan dan tidur. Tujuan utamanya adalah untuk memeras uang saya. Ya Tuhan. Rumah ini kenapa seperti tungku neraka begini, Kak Anggi mana? Bu, hari ini dia janji mau transfer 5 juta untuk saya beli kosmetik baru. Ditelepon tidak diangkat. Sikap apa itu, Tui sambil melepas jaket pelindung matahari.
langsung melontarkan rentetan keluhan. Sepenuhnya menganggap uang saya seperti uang di dompetnya sendiri. Dia sudah pergi. Dia berani memukul ibu sehingga kakakmu memukulnya sampai babak belur lalu mengusirnya pulang ke rumah ibunya. Sekarang dia memutus semua listrik dan air. Memblokir semua kartu bank keluarga ini. Nak, Ibu Lena berteriak. Menceritakan kejadian itu tetapi memutarbalikkan fakta sepenuhnya. Menjadikan dirinya korban yang malang yang dianiaya menantunya. Tui Iyang mendengar itu terdiam 5 detik, lalu melompat seperti orang yang diinjak. Ya Tuhan! Ibu dan kakak ini kenapa? Kenapa memukul dia sampai dia pergi, kalau dia pergi? Siapa yang akan membayar rumah? Siapa yang akan memberi saya uang belanja? Siapa yang akan memberi ibu uang saku? Orang kaya itu cepat sekali berubah muka. Tidak bisa. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sifat serakah dan ketergantungan para lintah darah itu ketika sumber darahnya terputus mulai mengamuk. Mereka sama sekali tidak menyesali pukulan yang hampir fatal yang mereka berikan kepada saya. Mereka hanya merasa sedih dan panik karena keuntungan ekonomi yang menggiurkan telah lenyap. Ibu ganti baju. Kak Angga cuci muka biar sadar. Tui memerintah. Matanya yang sipit memancarkan kecerdasan licik. Kita bertiga naik taksi langsung ke villa rumah ibunya. Mari kita lihat apakah dia berani sombong di depan umum. Keluarga itu sangat mementingkan harga diri. Kita sampai di gerbang lalu berteriak-teriak. Meratap histeris agar tetangga keluar menonton. Pasti orang tuanya malu dan akan menyuruhnya membuka kembali kartu. Meminta maaf kepada ibu lalu mengeluarkan uang, agar masalahnya selesai. Kalau tidak, dia juga akan menjadi perawan tua dicap sebagai wanita nakal. Ibu Lena yang mendengar saran putrinya. Matanya yang keruh tiba-tiba bersinar. Benar. Tui benar. Mari kita lihat apakah keluarga itu tahan malu dengan tetangga di kawasan orang kaya. Ayo. Ayo pergi. Hari ini saya harus membuatnya berlutut meminta maaf kepada saya. Maka di tengah panas 38 derajat yang membakar, 3 orang parasit dengan kepala penuh ilusi kekuatan naik ke sebuah taksi, dengan bersemangat menuju Danau Bidadari. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa perjalanan ini adalah perjalanan satu arah. Menggali kuburan sendiri. Kawasan Villa Danau Bidadari di pagi menjelang siang. Terasa tenang dan damai. Pohon-pohon tua yang saling menyatu membentuk kanopi daun hijau rindang. Meneduhkan dari terik matahari musim panas. Jalanan bersih. Sesekali hanya ada mobil mewah yang melintas dengan tenang. Penghuni di sini adalah orang-orang sukses. Kalangan atas. Mereka hidup tertutup. Berbudaya. Dan sangat menghargai ketenangan. Ketenangan itu tiba-tiba terkoyak oleh suara rem mendadak yang melengking dari sebuah taksi yang berhenti di depan gerbang villa. Bernomor 88 milik orang tua saya. Pintu mobil terbuka. Ibu Lena, Angga, dan Tui turun. Berkeringat deras. Wajah mereka penuh kemarahan seperti hendak bertengkar. 3 ibu dan anak itu berdiri di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi. Menatap sistem kamera keamanan yang terpasang di 4 sudut dan kemegahan rumah. Sedikit ragu-ragu. Tetapi keserakahan dan gengsi palsu dengan cepat mengalahkan rasa rendah diri mereka. Minggir biar ibu-ibu Lena. Bertolak pinggang memberi isyarat kepada Angga dan Tui untuk mundur. Dia mendekat ke gerbang. Kedua tangannya mencengkeram erat jeruji besi. Menarik napas dalam-dalam lalu mulai menunjukkan kemampuan pura-pura pingsan ala orang jalanan yang sudah biasa. Ya Tuhan! Semua orang. Lihatlah keluarga bangsawan ini menoleransi putri mereka yang kurang ajar Anggi. Kamu tunjukkan wajahmu di sini. Ada-ada saja menantu yang mengandalkan keluarga orang tuanya yang kaya. Raya. Menindas ibu mertua. Memukuli ibu mertua sampai jatuh tersungkur lalu berselingkuh di luar. Tuhan, suara Ibu Lena yang melengking bergema di seluruh lingkungan villa yang tenang. Dia tidak peduli apa kebenarannya. Yang penting berteriak paling keras. Menuduh paling kejam untuk merusak kehormatan keluarga saya. Tui yang berdiri di sampingnya. Kedua tangannya bersedekap di dada.
menambahkan makian-makian cemberut. Sengaja berbicara keras agar vila-vila di sebelahnya mendengar. Betul sekali. Semua orang lihat. Keluarga terpelajar, tapi mendidik anak perempuan seperti orang pasar. Mengambil uang suami untuk membiayai pria lain. Ketahuan lalu bertindak kasar memukuli ibu mertua. Ayah dan ibu keluar sini dan lihat apa yang putri kalian lakukan di rumah saya ini. Angga yang berdiri di belakang mengenakan kemeja kusut, berusaha menunjukkan penampilan suami yang pemaaf yang diselingkuhi. Terus menghela napas. Berperan sebagai korban. Anggi, ayo pulang bersamaku. Kamu memukuli ibu dan berselingkuh. Tapi karena kasih sayang suami istri, aku tetap memaafkanmu. Buka pintunya. Anggi teriakan. Makian. Tangisan palsu dari 3 ibu dan anak itu membentuk kumpulan suara yang kacau. Kotor. Sama sekali tidak cocok dengan suasana mewah kawasan villa. Beberapa asisten rumah tangga dari rumah-rumah sekitar mulai mengintip dari gerbang. Sebuah mobil Mercedes melintas. Juga melambat untuk melihat dengan penasaran. Ibu Lena melihat ada yang memperhatikan. Semakin bersemangat berakting. Dia duduk di trotoar beraspal yang panas. Menepuk-nepuk pahanya dengan keras. Meratap histeris. Ya Tuhan di surga dan di bumi. Saya melahirkan putra sebesar ini. Dia menikah. Tetapi istrinya menunggangi kepalanya. Dia memblokir kartu bank. Dia memutus listrik dan air di rumah saya. Dia mau membunuh ibu mertuanya ini. Keluarga yang tidak bahagia. Keluarga ini mengandalkan kekuasaan untuk menindas rakyat jelata. Sementara sandiwara murahan itu mencapai puncaknya di luar gerbang besi. Di dalam ruang tamu yang sejuk. Semerbak bau dupa di rumah saya. Segalanya justru hening mencekam. Saya, ayah, ibu, dan pengacara Rudi duduk mengelilingi meja teh kayu eboni. Di layar TV 65 inci yang terhubung langsung dengan sistem kamera di luar gerbang. Gambar dan suara 3 orang gila itu terlihat jelas hingga pori-pori. Ibu saya yang mendengar tuduhan-tuduhan pedas itu marah sampai dadanya kembang kempis. Dia berdiri. Dasar bajingan berani menuduh putri saya berselingkuh. Saya akan keluar dan menampar mulut mereka sampai pecah sabar. Bu, ayah saya menahan ibu. Tangan lainnya dengan santai mengangkat cangkir teh oolong dan menyesapnya. Ibu berdebat dengan orang tidak berpendidikan hanya akan merendahkan harga diri ibu. Biarkan saja mereka berteriak. Semakin keras mereka berteriak, semakin jelas unsur pidana pencemaran nama baik dan penghinaan kehormatan. Pengacara Rudi tersenyum dingin. Mendorong kacamatanya. Matanya memancarkan kegembiraan seorang pemburu melihat mangsa yang dengan sendirinya masuk perangkap. Pak Suryanto benar. Kamera merekam suara dengan sangat jelas. Mereka sukarela memberikan bukti tambahan untuk tindak pidana penghinaan terhadap orang lain sesuai pasal 155 KUHP. Tapi membiarkan mereka berdiri di luar itu terlalu bising. Bagaimana menurut Anda ayah saya meletakkan cangkir tehnya? Sikapnya tenang tetapi sangat berwibawa. Dia berdiri merapikan kemejanya. Menoleh kepada Rudi. Orang sudah jauh-jauh datang ke rumah untuk berakting. Kita juga harus sedikit ramah. Biar saya buka pintu untuk mengundang mereka masuk. Kamu awasi ponsel. Ada files. Mungkin petugas dari Polsek sudah dekat. Setelah berkata begitu, ayah saya dengan santai berjalan keluar dari ruang tamu. Menuju gerbang besi yang bergetar karena pukulan Ibu Lena dan anak-anaknya. Sebuah jebakan sempurna. Bersih. Dan dingin sudah disiapkan. Tinggal menunggu mangsa yang sombong itu melangkah masuk dan pintu perangkap tertutup. Ayah saya melangkah perlahan dan mantap di jalan setapak. Batu pualam hijau menembus taman yang rindang. Suara cacian dan tangisan melengking dari Ibu Lena dan anak-anaknya di luar masih terus bergema. Menusuk telinga. Ketika dia baru saja menyentuh tombol otomatis di pilar gerbang. Suara cemoohan Tui terdengar jelas. Keluarga ini pasti tuli semua. Atau tahu malu jadi tidak berani menunjukkan muka ayahnya polisi tapi anaknya tukang selingkuh.
PLAK kedua gerbang besi berat itu perlahan terbuka ke samping. Kejutan ini membuat 3 ibu dan anak itu terdiam. Ibu Lena yang sedang duduk di tanah pura-pura pingsan juga buru-buru terdiam. Bangkit dengan susah payah. Menepis debu di pakaiannya. Matanya menunjukkan ekspresi canggung. Tetapi segera digantikan oleh kesombongan dan kemenangan. Mereka saling pandang. Diam-diam mengerti bahwa, tuh kan, lihat orang kaya takut dicap jelek, jadi harus membuka pintu dan mengalah. Ayah saya berdiri di tengah gerbang. Kedua tangannya di belakang punggung. Wajahnya yang persegi tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Hanya tatapan tajam yang melirik satu persatu. Kerabat jauh datang berkunjung. Kenapa tidak membunyikan bel? Tapi malah berteriak-teriak di jalan sampai suaranya serak begitu ayah saya memulai. Suaranya berat, tenang, dan sopan hingga membuat orang merinding. Cuaca panas. Silakan ibu. Angga dan Nona masuk ke rumah dan minum teh. Jika ada masalah yang tidak beres, bicarakan baik-baik secara tertutup. Ibu Lena melihat sikap mengalah ayah saya. Ekor kesombongannya langsung terangkat tinggi ke langit. Dia mengangkat dagu. Membusungkan dada melewati gerbang seperti seorang jenderal yang memenangkan pertempuran. Angga dan Tui juga dengan sombong mengikuti di belakang. Mata mereka melirik ke sana kemari. Menatap kemegahan rumah bernilai puluhan miliar dengan keinginan yang tidak disembunyikan. Tuh kan. Bapak dan ibu yang terpelajar harus tahu bagaimana bersikap. Kalau menantu kurang ajar, orang tua harus mewakili untuk mendidik. Ibu Lena sambil berjalan terus menguliahi. Sama sekali tidak menghormati siapa pun. Ayah saya tidak menjawab. Hanya mundur memberi jalan. Dengan tenang mengundang mereka masuk ke ruang tamu. Baru saja melewati ambang pintu. Udara dingin dari sistem AC sentral menyembur keluar. Menyegarkan. Langsung mengusir panas yang menyesakkan. Mereka dengan percaya diri masuk. Duduk menyilangkan kaki di sofa kayu eboni mahal. Seolah-olah mereka adalah tamu terhormat. Saya masih duduk di sudut sofa di seberang. Diam. Rambut saya tergerai ke satu sisi. Untuk menutupi bagian pipi saya yang bengkak dan memar. Pengacara Rudi duduk di samping saya. Tangannya memegang ponsel dan mengirim pesan. Matanya tidak pernah lepas dari orang-orang yang baru saja masuk ke rumah. Ayah saya mendekat. Secara pribadi mengambil teko teh dari jauh. Menuangkan 3 cangkir air berwarna kuning kecoklatan. Asapnya mengepul dengan aroma harum. Mendorongnya ke arah mereka bertiga. Silakan ibu dan anak-anak minum teh. Sekarang, siapapun yang memiliki keluhan, silakan sampaikan dengan jelas. Keluarga saya selalu siap mendengarkan. Ketenangan ayah saya seperti katalis yang membuat ilusi Ibu Lena dan anak-anaknya membengkak hingga batas maksimal. Mereka sama sekali tidak tahu. Tepat di atas langit-langit, 3 kamera sudut sempit beresolusi sangat tinggi sedang mengarah tepat ke wajah mereka. Merekam setiap kedipan mata, setiap delusi, dan menyimpannya secara instan ke server. Ibu Lena tidak sudi minum. Membanting tangannya ke meja kaca. Menunjuk langsung ke wajah saya. Pak Suryanto. Bapak seorang polisi seumur hidup. Tapi Bapak membiarkan putri Bapak kurang ajar begitu. Dia berani mengangkat tangan memukuli ibu mertuanya. Sampai jatuh tersungkur. Lalu kabur dari rumah mengikuti pria lain. Saya kasihan padanya baru menyuruh Angga menjemputnya pulang. Tapi dia berani memblokir kartu bank. Dia memutus listrik dan air di rumah saya. Sekarang Bapak harus menyuruhnya membuka kembali kartu. Memberi saya uang untuk membayar listrik dan air, lalu harus berlutut meminta maaf kepada saya. Baru saya akan memaafkannya. Tui yang duduk di sampingnya juga ikut-ikutan. Tangannya terus-menerus menekan ponsel seolah sibuk. Betul sekali. Kak Anggi sebagai istri dan menantu itu pelit. Setiap bulan hanya memberi ibu 30 juta rupiah saja dihitung-hitung. Kakak buka kartu itu transferkan saya 5 juta A. Saya mau beli kosmetik baru sekarang. Kayak tapi, pelit.
Tidak heran kakak saya sampai memukulnya untuk memberi pelajaran. Angga menyilangkan kaki. Wajahnya sombong menatap saya dengan tatapan meremehkan. Kamu dengar apa yang ibu dan Tui katakan? Kan aku memukulmu karena kamu nakal. Wanita itu. Ibu mertua itu pantas dipukul. Kamu serahkan kembali kartu itu ke sini lalu bawa kopermu pulang ke rumahku. Aku akan melupakan semuanya. Mereka terus berbicara tanpa henti. Mereka menghina, memeras, mengakui tindakan, memukuli saya sebagai hak mereka yang sah. Mereka mengeluarkan semua kebodohan, keserakahan, dan kekejaman dari mulut mereka. Sementara ayah saya dan saya hanya mendengarkan. Sesekali ayah saya bahkan mengangguk memberi semangat. Ibu silakan bicara. Bagaimana menurutmu lagi? Ketika mereka sedang asyik memaki. Asyik menikmati kekuasaan palsu yang mereka kira mereka pegang sampai lupa segalanya. Tiba-tiba, terdengar suara sirene mobil polisi dari jauh. Melengking, dan berturut-turut. Suara sirene itu merobek keheningan kawasan villa. Semakin dekat, semakin keras. Ibu Lena yang sedang membuka mulut hendak memaki lagi terdiam. Menatap bingung keluar jendela. Angga mengerutkan kening. Menurunkan kakinya. Tui juga berhenti menekan ponsel. Suara rem mobil yang mendadak berdecit tepat di depan gerbang rumah. Melalui jendela kaca besar. Sebuah mobil pickup polisi diikuti sebuah mobil plat merah milik tim reserse kriminal Polsek. Berhenti tepat di depan jalan masuk. 4 petugas polisi berseragam hijau. Dilengkapi peralatan lengkap. Membuka pintu mobil. Melangkah panjang, dingin, dan tegas langsung menuju halaman villa rumah saya. Jebakan sudah tertutup. Sandiwara para lintah darah itu resmi berakhir. Memberi jalan bagi jaring langit yang terbentang luas. 4 petugas polisi berseragam hijau lumut. Mengenakan topi rapi. Dengan ikat pinggang lengkap dengan peralatan pendukung. Melangkah, panjang dan mantap. Sepatu bot mereka berbunyi krak-krak di atas batu pualam hijau di jalan setapak. Suasana bising, kacau, dan penuh kebohongan dari Ibu Lena dan kedua anaknya tiba-tiba tercekik. Kehadiran kekuatan negara. Hukum yang berlaku. Selalu membawa aura dingin yang mampu memadamkan segala perilaku premanisme dalam sekejap. Ibu Lena yang ternganga. Tangannya yang semula menunjuk ke arah saya melayang di udara. Lalu perlahan terkulai seperti dahan. Pohon kering yang patah. Matanya yang keruh berkedip-kedip. Berubah dari ekspresi sombong dan angkuh menjadi kebingungan dan kekosongan yang mendalam. Tui, adik ipar saya yang cemberut tadi masih sempat melirik minta uang. Kini wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah. Dia buru-buru menarik tangannya. Perlahan mundur ke sudut sofa. Berusaha mengecilkan tubuhnya yang gemuk seolah ingin bersembunyi di bawah meja. Hanya Angga yang masih berusaha mempertahankan citra prianya. Meskipun kedua kakinya sudah mulai gemetar. Dia menelan ludah. Mencoba memaksakan senyum miring. Melangkah maju beberapa langkah untuk menyambut beberapa petugas polisi yang baru saja melewati ambang pintu ruang tamu. Selamat siang. Bapak-bapak polisi. Angga terbata-bata. Suara beratnya tadi tiba-tiba menjadi melengking dan sangat lemah. Apa bapak-bapak salah alamat ini rumah mertua saya? Keluarga saya sedang ada sedikit masalah. Internal. Hanya pertengkaran kecil saja. Bapak, kami sedang membicarakannya secara tertutup. Tidak ada yang mengganggu ketertiban umum. Seorang kapten polisi berbadan tegap. Wajah persegi yang serius. Tatapannya tajam seperti pisau. Melirik Angga lalu berhenti pada ayah saya. Dia mengangguk hormat. Selamat siang, Pak Suryanto. Ayah saya duduk tenang di kursi. Dengan santai mengangguk membalas. Selamat siang, rekan-rekan. Silakan rekan-rekan menjalankan tugas sesuai prosedur. Di sini tidak ada masalah internal keluarga. Hanya ada hukum dan kejahatan. Kapten itu menoleh dan menatap lurus ke wajah Angga. Tatapan seorang penyelidik membuat orang yang bersalah ketakutan hingga berkeringat dingin.
Dia mengeluarkan selembar kertas berstempel merah dari dalam tas dokumen yang dikeluarkan oleh unit reserse kriminal Polsek setempat. Dia berkata dengan lantang. Suaranya yang tajam dan dingin memecah suasana pengap. Siapa bernama Angga? Lahir tahun 1990. Bertempat tinggal di Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Angga terkejut. Kedua lututnya serasa ingin lemas. Dia menjawab lirih. Ya, saya. Kami menerima laporan pengaduan tindak pidana, disertai rekam medis, hasil visum, dan rekaman kamera sebagai bukti tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka dan kekerasan terhadap orang lain yang Anda lakukan terhadap saudari Anggi kemarin siang. Kata kapten itu. Setiap katanya. Jelas. Ini adalah surat panggilan darurat yang meminta saudara Angga untuk mengikuti kami ke kantor reserse kriminal Polsek untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Karena sifat brutal yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga yang serius dan untuk kepentingan penyelidikan, kami akan melakukan penahanan administratif. Setiap kata dari kapten itu seperti palu godam yang langsung menghantam gendang telinga mereka bertiga. Penganiayaan yang menyebabkan luka. Kekerasan terhadap orang lain. Surat panggilan darurat. Penahanan administratif. Kata-kata hukum yang kering dan dingin itu telah meruntuhkan sepenuhnya benteng ilusi yang baru saja mereka bangun dengan sikap keras kepala. Pengacara Rudi baru saat itu berdiri. Dia mengaitkan kembali kancing jasnya. Melangkah ke samping kapten. Matanya menatap Angga dengan campuran kasihan dan jijik. Selamat siang, Selama. Angga. Rudi tersenyum dingin. Saya Rudi. Pengacara yang mewakili klien saya. Saudari Anggi. Seluruh berkas pengaduan. Termasuk video Anda yang menyerang dan memukuli istri Anda secara brutal seperti binatang. Dan tindakan ibu Anda yang berdiri di samping sambil mendukung dan menghasut. Sudah saya serahkan langsung kepada penyidik tadi malam. Luka Anggi telah disertifikasi oleh Lembaga Forensik Nasional. Apa Anda pikir memukul istri lalu mengusirnya dari rumah adalah sebuah prestasi untuk dipamerkan di meja minum? Tidak. Angga, itu adalah tiket satu arah yang akan membawa Anda ke penjara. Mendengar tentang rekaman video sebagai bukti dan visum, wajah Angga menjadi pucat pasi. Keringat dingin membasahi dahinya. Dia panik melihat ke arah saya. Saya masih duduk di sana. Bersedekap. Rambut saya disisir ke satu sisi untuk memperlihatkan pipi saya yang bengkak kebiruan dan sudut bibir saya yang sobek. Tatapan mata saya tenang seperti permukaan danau yang mati. Tanpa kebencian yang menggelegar. Hanya dingin yang menusuk tulang. Dia sudah mengerti. Keputusan saya untuk pergi diam-diam kemarin bukanlah kepasrahan yang lemah. Tetapi langkah mundur taktis untuk membentangkan jaring langit yang luas ini. Tidak. Tidak mungkin suami istri bertengkar sedikit. Bagaimana bisa jadi kasus pidana Angga tergagap? Kakinya mundur selangkah. Tanpa sadar mengulurkan tangan ke belakang, seolah mencari tempat berpegangan. Anggi, kamu batalkan laporan itu, kamu gila. Ya. Melaporkan suami ke polisi. Kamu mau membuat semua orang menertawakan keluarga ini. Orang-orang tidak menertawakan saya. Angga. Saya berbicara. Nadanya datar tetapi setiap katanya menusuk. Orang-orang hanya menertawakan seorang pria yang sehat dan kuat. Tinggal di rumah istri. Menghabiskan uang istri. Tetapi menggunakan tinju untuk menunjukkan kekuasaan kepada istri. Batasan sudah rusak. Sejak detik Anda mendaratkan pukulan itu ke wajah saya. Anda bukan lagi suami saya. Anda adalah penjahat. Dan penjahat harus berurusan dengan polisi. Ibu Lena yang tadinya berdiri terpaku, kini seperti tersadar. Melihat putra kesayangannya akan dibawa pergi. Naluri premanismenya kembali muncul. Dia berlari keluar. Merentangkan kedua tangan menghalangi Angga. Berteriak melengking. Jangan tangkap anak saya, kalian mengandalkan kekayaan. Mengandalkan jabatan polisi lalu menindas rakyat kecil. Istri kurang ajar. Suami. Memukul. Itu sudah adat.
Mau menangkap bagaimana tolong? Tolong polisi khianat bersekongkol dengan orang kaya menangkap orang tak bersalah. Dia kembali mengulang sandiwara lama. Bermaksud menggunakan mulutnya yang nyinyir untuk meratap dan berteriak-teriak. Berharap keributan itu akan membuat polisi segan dan mundur. Tapi dia lupa bahwa ini bukan gang pasar yang kumuh di rumahnya. Dan hukum bukanlah sesuatu yang bisa ditawar dengan tangisan bodoh. Dimohon ibu menjaga ketertiban dan mundur. Jika ibu terus menghalangi petugas dalam menjalankan tugas, kami akan melakukan penahanan dan membawa ibu ke kantor polisi untuk diproses atas tindak pidana melawan petugas. Kata seorang polisi muda dengan suara tegas. Tangannya sudah siap digagang tongkat polisi di pinggangnya. Tekanan dari seragam polisi dan ketegasan hukum membuat Ibu Lena terdiam. Dia menelan kembali teriakan itu ke tenggorokannya. Bibirnya bergetar. Matanya menunjukkan ketakutan yang sangat besar. Jaring langit sudah terpasang. Para parasit tidak lagi punya jalan keluar. Perlawanan lemah dan tidak masuk akal Ibu Lena dengan cepat dipadamkan oleh ketegasan aparat penegak hukum. Suasana di ruang tamu rumah saya saat itu tegang seperti senar biola. Tetapi ketegangan itu menyelimuti orang-orang yang sedang berada di ambang jurang. Kapten itu tidak membuang waktu lebih lama lagi dengan orang-orang yang sengaja berusaha menutupi kesalahan mereka. Dia memberi isyarat kepada dua petugas polisi di belakangnya untuk segera membawa Angga ke mobil. Meminta agar dia mematuhi perintah dengan serius. Kedua petugas polisi segera bergerak. Masing-masing memegang erat salah satu lengan Angga. Jangan. Bapak-bapak. Perlahan saja. Saya akan pergi sendiri. Saya tidak akan lari. Angga panik. Wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah. Dia sedikit meronta. Tetapi tangan baja. Kedua petugas polisi telah mengunci lengannya. Lalu terdengar suara yang paling menakutkan bagi siapapun yang terbiasa bertindak sembrono. Borgol baja dingin berkilauan itu dipasangkan ke pergelangan tangan kanan Angga lalu diputar ke belakang. Mengunci pergelangan tangan kirinya. Suara kunci yang menutup terdengar kering dan tegas. Sensasi logam dingin yang mencekik kulit membuat Angga bergidik. Dia menunduk. Kakinya lemah seperti tanpa tulang. Jika tidak ada dua petugas polisi yang menopang, mungkin dia sudah jatuh ke lantai. Kewibawaan seorang pria yang otoriter. Sikap sombong dan angkuh saat memukuli saya kemarin siang telah sepenuhnya lenyap. Kini di hadapan hukum, Angga hanya menunjukkan wujud aslinya sebagai seorang pengecut yang menyedihkan. Hingga tidak berani mengangkat wajahnya menatap siapapun. Dia menangis. Air mata ketakutan. Rasa malu yang mendalam mengalir di wajahnya yang berminyak. Ibu. Tolong saya. Ibu. Angga merengek. Suaranya lirih memohon bantuan ibu kandungnya. Kebiasaan ketergantungan yang sudah mendarah daging. Tapi apa yang bisa Ibu Lena lakukan saat ini, ketika dia melihat borgol dipasangkan ke tangan putranya yang berharga? Dia seperti tersambar petir. Kakinya goyah. Kehilangan keseimbangan lalu jatuh terguling ke lantai. Itu bukan jatuh pura-pura seperti kemarin. Tetapi jatuh karena kehancuran psikologis yang total. Ya Tuhan! Angga! Anakku! Ibu Lena meraung. Suaranya serak dan pilu. Dia merangkak di lantai. Mencengkeram celana kapten. Air mata dan ingusnya berleleran. Wajahnya yang tua berkerut karena ketakutan. Bapak polisi. Saya mohon. Saya bersujud di hadapanmu. Anak saya. Dia bodoh. Dia terpeleset tangan. Suami istri masalah internal. Saya mohon bapak-bapak maafkan anak saya. Pak Suryanto. Bu. Keluarga besan. Saya tahu saya salah. Bapak dan ibu suruh Anggi mencabut laporannya. Saya mohon kepada bapak dan ibu. Dia berlutut berulang kali di lantai. Kesombongan dan keangkuhan yang tadi ada telah lenyap entah kemana. Digantikan oleh seorang manusia yang hina, siap menginjak-injak harga dirinya sendiri demi memohon. Tapi semuanya sudah terlambat. Saya duduk di kursi dengan tenang menatap dia yang berlutut.
Tanpa sedikit pun rasa iba muncul di hati saya. Ketika dia menghasut putranya memukuli saya. Ketika dia tertawa senang melihat saya berdarah. Dia tidak memikirkan hari ini. Belas kasihan kepada ular berbisa hanya akan membuat diri sendiri tergigit lagi. Berdiri. Bu. Ayah saya berkata dingin. Nada suaranya tidak berubah. Keluarga saya tidak menerima permohonan ibu. Kesalahan yang dilakukan putra ibu. Biarkan hukum yang memutuskan. Sudah dewasa. Berbuat salah harus bertanggung jawab. Jangan membawa-bawa tangisan dan pura-pura pingsan ke sini untuk mengotori lantai rumah saya. Pengacara Rudi juga menambahkan pukulan. Telak. Ibu Lena. Sebaiknya ibu menjaga tenaga dan mencari pengacara untuk putra ibu. Meskipun dengan bukti yang begitu jelas ini, saya khawatir tidak ada pengacara yang bisa membebaskannya. Oh, saya lupa memberitahu. Rekening kartu ibu dan kartu kredit Angga sudah diblokir oleh Anggi. Ibu sebaiknya mempertimbangkan untuk menjual rumah yang masih dicicil itu untuk biaya perkara. Ya. Kata-kata Rudi seperti siraman air dingin membekukan kepanikan Ibu Lena. Tanpa uang. Tanpa dukungan. Tanpa menantu untuk diperas. Gambaran suram dan kelam kini terbentang jelas di hadapannya. Kedua petugas polisi membawa Angga pergi. Dia menyeret langkahnya yang gontai melewati saya. Saya berdiri. Melangkah maju setengah langkah. Berhadapan langsung dengannya. Angga mengangkat matanya yang merah. Memohon menatap saya. Anggi. Saya salah. Saya mohon kepadamu. Saya tersenyum. Senyum tipis di sudut bibir yang dingin. Mendekat ke telinganya. Mengucapkan setiap kata. Hati-hati di jalan. Mantan suamiku. Jangan khawatir. Surat cerai dan keputusan penyitaan utang bank akan dikirim langsung ke tahanan untuk Anda tanda tangani. Nikmati saja pelan-pelan. Angga bergidik. Wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah. Dia didorong keluar pintu. Ibu Lena bangkit dengan susah payah. Berlari mengejar mobil polisi. Ketika Angga dimasukkan ke dalam bak mobil pikap, pintu besi tertutup rapat. Dia meraung-raung menangis. Kedua tangannya mencengkeram erat jeruji B40 mobil. Memanggil nama putranya dalam keputusasaan. Tui yang gemetar. Dengan hati-hati melangkah keluar pintu. Buru-buru naik sepeda motornya lalu tancap gas melarikan diri. Takut terlibat. Meninggalkan ibu tuanya yang terkapar di jalan. Mobil polisi menyala. Melaju. Diiringi suara sirene yang semakin menjauh. Meninggalkan Ibu Lena yang jatuh di trotoar yang panas. Kesombongan lenyap. Kehidupan parah. Parasit itu resmi memasuki jalan buntu. Selama 2 minggu, Angga ditahan di kantor polisi. Kehidupan Ibu Lena benar-benar jatuh ke neraka dunia. Neraka itu bukan disebabkan oleh siapapun yang menyiksanya, melainkan oleh dirinya sendiri yang telah mencarinya ketika ATM bernama Anggi resmi dicabut. Rumah 3 lantai di gang kecil yang dulunya menjadi kebanggaan dia di hadapan kerabat, kini menjadi seperti makam panas. Pengap. Dan gelap. Listrik diputus. Air dikunci. Ibu Lena harus mengambil air. Ember demi ember dari penampungan air umum di lingkungan itu untuk menyiram toilet. Tanpa AC. Tanpa kipas angin di tengah suhu 38 derajat musim panas Jakarta. Dia menjadi kurus kering. Kulitnya keriput dan tampak lusuh. Tanpa sepeser pun uang di saku. Ibu Lena terpaksa menahan malu menelepon Tui untuk meminta bantuan. Tetapi putri kesayangannya, yang dulunya sering memeras, kini melihat keluarga orang tuanya jatuh miskin. Kakaknya masuk penjara. Dan iparnya memutus semua bantuan. Langsung berbalik arah seperti membalikan telapak tangan. Tui memblokir nomor telepon ibunya dan menghilang. Karena takut Ibu Lena datang ke rumahnya meminta uang. Takut dicap jelek di mata keluarga suaminya. Para kerabat dari desa yang dulu sering Ibu Lena biayai untuk datang ke Jakarta dengan uang saya, kini mendengar kabar Ibu Lena meminjam uang untuk biaya hukum putranya. Semuanya menolak mentah-mentah. Ada yang bilang sedang
sakit. Ada yang bilang baru membangun rumah. Intinya semua berpaling. Di ujung tanduk, Ibu Lena terpaksa menjual barang-barang berharga di rumahnya. Sofa kulit impor Italia yang saya beli seharga lebih dari 100 juta. Para pedagang barang bekas menawar 15 juta dan dia terpaksa menjualnya dengan berat hati. TV OLED 64 inci. Kulkas side by side. Mesin cuci bukaan depan. Semua kemewahan yang saya beli dengan keringat dan air mata ludes terjual dengan harga murah untuk mendapatkan uang tunai. Setelah mendapatkan beberapa puluh juta, Ibu Lena dengan susah payah berkeliling ke berbagai kantor pengacara di kota untuk mencari pembela untuk Angga. Tetapi seorang yang tidak dikenal, tidak punya uang, dan menghadapi berkas bukti yang begitu kuat. Tidak ada pengacara yang berani menerima. Atau jika ada, mereka mematok biaya hingga ratusan juta. Jumlah yang seumur hidup, Ibu Lena belum pernah hasilkan sendiri. Terutama ketika mereka tahu, orang di balik kasus ini adalah pengacara Rudy. Pembunuh di pengadilan. Semuanya menggelengkan kepala menolak. Putus asa dan terpojok. Tidak ada jalan lain. Ibu Lena terpaksa membuang sedikit harga diri terakhirnya. Sore itu, Sabtu sore, matahari masih terik. Saya sedang duduk di ruang tamu yang sejuk di rumah orang tua. Dengan santai menyesap teh bunga krisan dan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Ayah dan ibu saya sedang berjalan-jalan di tepi danau. Suara ting-tong dari sistem kamera keamanan terdengar. Saya melirik layar tablet di meja. Di luar gerbang besi, Ibu Lena berdiri di sana. Dia terlihat sangat kurus dan lusuh. Sulit dipercaya. Pakaian sutra mengkilapnya yang biasa telah diganti dengan pakaian linen kusut. Rambut ikalnya acak-acakan dan basah keringat. Dia tidak membunyikan bel. Juga tidak berteriak-teriak seperti sebelumnya. Dia menyatukan kedua tangannya di depan dada. Bergumam berdoa. Sesuatu. Lalu perlahan berlutut di trotoar beraspal. Ibu Lena berlutut di depan gerbang rumah saya. Berlutut dengan hina. Memalukan. Sesekali dia membenturkan kepalanya ke tanah. Mulutnya bergumam ke arah kamera. Saya tahu apa yang dia katakan. Dia memohon agar saya mencabut laporan. Memohon agar saya berbelas kasihan dan memaafkan putra kesayangannya. Memohon agar saya menunjukkan sedikit belas kasihan sebagai orang yang pernah menjadi menantunya. Saya berdiri. Melangkah perlahan menuju pintu kaca besar yang dekat dengan lantai ruang tamu. Kaca tempret dua arah yang kedap suara sepenuhnya memisahkan saya dari dunia bising di luar. Saya berdiri di sana. Bersedekap. Tatapan mata saya dingin dan tenang melihat keluar gerbang. Melalui kaca pintu dan jeruji besi tempa artistik. Mata Ibu Lena bertemu pandang dengan saya. Dia sangat senang seolah mendapatkan pegangan. Terus-menerus membenturkan kepalanya. Kedua tangannya. Memohon dengan cepat. Mulutnya berteriak. Anggi. Ibu minta maaf. Ibu 1000 kali minta maaf kepadamu. Tapi saya tidak keluar. Saya tidak membuka gerbang. Saya bahkan tidak menekan tombol intercom untuk mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan adalah hukuman yang paling kejam. Saya hanya berdiri di sana seperti patung es. Melihat orang yang pernah menampar wajah saya kini bersujud di kaki saya. Berlutut tepat 5 menit. Lututnya terasa panas terbakar karena lantai batu yang terpapar matahari sepanjang hari. Harga dirinya hancur ketika beberapa tetangga lewat sambil berbisik-bisik. Melihat saya sama sekali tidak bergeming. Tidak ada sedikit pun tanda melunak. Ibu Lena mengerti bahwa semua permohonan saat itu sia-sia. Bata sudah rusak. Tidak bisa diperbaiki. Dia terhuyung-huyung menopang tangan untuk berdiri. Kakinya gemetar tidak stabil. Dia melemparkan tatapan penuh kebencian kepada saya. Kebencian yang putus asa. Lalu berbalik dan berjalan lesu. Sosok kurus dan bungkuknya membayangi jalanan di bawah cahaya matahari senja yang redup. Pengecut itu sudah berlutut. Tetapi terkadang pengampunan adalah kemewahan yang tidak diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang kejam. 3 bulan kemudian.
Kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam sidang pertama. Berkat dorongan cepat dari pengacara Rudi dan sifat bukti yang jelas, sidang pidana dan perdata diselesaikan dengan cepat secara rekor. Hari itu, cuaca Jakarta sudah berganti ke musim gugur. Langit cerah dan sejuk. Saya mengenakan setelan putih yang dijahit tangan dengan rapi. Rambut ikal bergelombang terurai anggun. Turun dari mobil mewah. Luka di wajah saya sudah sembuh total, tanpa meninggalkan bekas luka. Hanya meninggalkan seorang wanita baja, berseri-seri, percaya diri, dan penuh semangat hidup. Ayah dan ibu saya serta pengacara Rudi berjalan di samping, membentuk dinding kokoh yang tidak bisa ditembus. Masuk ke ruang sidang. Suasana hikmat dan dingin menyelimuti. Di kursi terdakwa, Angga duduk meringkuk, kurus dan menyedihkan. Rambutnya dipotong cepak, mengenakan seragam tahanan. Wajahnya cekung. Kedua, mata cekung hitam pekat. Penampilan tampannya yang dulu suka bergantung pada ibunya telah terkikis habis oleh waktu penahanan. Hanya menyisakan kelemahan. Duduk di kursi untuk keluarga. Ibu Lena kurus kering. Menangis tersedu-sedu tanpa suara. Tui sama sekali tidak hadir. Ketua majelis hakim mulai membacakan dakwaan. Setiap detail kasus kekerasan terungkap jelas. Video bukti diputar. Suara tamparan. Makian Angga bergema di ruang sidang yang hening seperti kata-kata penuduhan yang tajam. Angga menunduk. Lirih mengakui semua perbuatannya. Memohon keringanan hukuman karena sesaat lepas kendali. Konflik suami istri. Tiba pada bagian penyelesaian perdata tentang perceraian dan pembagian harta. Ketajaman pengacara Rudi resmi memberikan pukulan pamungkas. Yang mulia majelis hakim. Rudi berdiri tegak. Suaranya lantang dan berwibawa. Mengenai hubungan perkawinan, klien saya mengajukan gugatan cerai secara unilateral karena kekerasan fisik dan mental yang serius. Pernikahan telah menemui jalan buntu. Tidak dapat diperbaiki. Mengenai harta benda, klien saya menyatakan tidak menuntut pembagian harta bersama. Rumah di Jakarta Pusat, atas nama saudara Angga sebelum pernikahan. Klien saya setuju untuk mengembalikan sepenuhnya hak kepemilikan kepada terdakwa. Seluruh ruang sidang sedikit riuh. Ibu Lena yang mendengar itu, matanya yang keruh tiba-tiba memancarkan kilatan keserakahan. Dia mengira saya bodoh. Meninggalkan rumah bernilai miliaran itu untuk dia dan putranya. Tapi dia belum sempat bersenang-senang dalam hati. Rudi sudah tersenyum dingin. Melontarkan langkah terakhir. Namun, rumah tersebut saat ini sedang diagunkan di bank dengan sisa pokok dan bunga sebesar Rp2. Cinc miliar. Sebelumnya, cicilan bulanan sebesar 25 juta secara otomatis dibayarkan oleh klien saya. Kini setelah bercerai, klien saya akan menghentikan semua kewajiban finansial yang berkaitan dengan rumah ini. Tanggung jawab pembayaran utang bank sepenuhnya akan menjadi milik pemilik, yaitu saudara Angga. Semua aset pribadi, tabungan, dan saham perusahaan atas nama klien, saya adalah milik pribadi klien saya. Wajah Angga pucat pasi. Ibu Lena ternganga. Kilatan di matanya padam. Digantikan oleh ketakutan. Rumah itu sebenarnya adalah mayat tanpa jiwa. Jika tidak ada uang saya yang dipompa setiap bulan untuk membayar bank, itu akan segera berubah menjadi tumpukan utang besar yang akan menindih mereka. Saya tidak membagi harta karena sebenarnya saya meninggalkan mereka bom waktu. Ketua hakim mengetuk palu. Suaranya berwibawa membacakan putusan. Berdasarkan pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang Perkawinan, pengadilan menyatakan menerima permohonan cerai saudari Anggi dengan saudara Angga. Mengenai pidana, terdakwa Angga dihukum 2 tahun penjara dengan percobaan masa. Percobaan 4 tahun atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka, dan memerintahkan terdakwa untuk membayar ganti rugi kerugian moral dan biaya medis kepada korban sebesar 100 juta rupiah.
Angga mendapatkan hukuman percobaan karena riwayatnya baik dan baru pertama kali melakukan kejahatan. Tetapi catatan kriminal itu cukup untuk merusak sepenuhnya hidupnya. Suara palu yang mengakhiri terdengar kering. Sidang berakhir. Ketika saya turun dari podium, Ibu Lena tidak bisa menahan diri dan menerjang sambil memaki. Dasar jalang kurang ajar. Kamu menjebak keluarga saya. Kamu meninggalkan tumpukan utang untuk anak saya. Dasar kejam. Saya berhenti melangkah. Berbalik menatapnya. Tanpa kebencian. Tanpa kemarahan. Hanya tersenyum. Senyum cerah dan bebas. Saya hanya mengembalikan kepada ibu apa yang memang milik ibu. Rumah ibu. Utang ibu. Putra ibu. Ibu simpan saja dan gunakan. Selamat tinggal. Bu, saya berbalik dan melangkah keluar dari pintu pengadilan. Sinar matahari musim gugur yang cerah membanjiri jalan setapak, menari-nari di ujung gaun putih saya. Saya menarik napas dalam-dalam, memenuhi dada dengan udara kebebasan. Mengakhiri semuanya. Semua belenggu telah dilepaskan. Hidup tidak ada keajaiban. Tetapi karma adalah buku akuntansi yang sangat tepat dan adil. Begitu saya melangkah keluar dari pengadilan, riwayat pidana Angga resmi ternoda. 3 hari kemudian, surat keputusan pemecatan dari instansi pemerintah dikirim langsung kepadanya. Dengan sifat malas, tidak kompeten, dan memiliki catatan kriminal. Angga mencoba melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan swasta tetapi selalu ditolak secara halus. Tidak ada yang mau menerima seorang yang memiliki sifat brutal. Memukuli istri hingga cacat. Untuk bekerja. Tanpa gaji Angga. Tanpa 30 juta rupiah yang saya berikan setiap bulan. Tragedi sesungguhnya menimpa Ibu Lena dan Angga. Saat jatuh tempo pembayaran bunga bank untuk rumah. Rekening kosong. Bank terus-menerus menelepon mendesak. Ibu Lena membuang harga dirinya. Meminjam uang dari kerabat dan teman-teman. Tetapi yang dia dapatkan hanyalah gelengan kepala. Tatapan menghindar. Reputasi buruk menyebar luas. Semua orang tahu sifat keluarga itu. Tidak ada yang mau membuang uang untuk orang-orang yang akan tenggelam. Tui. Adik ipar saya yang parasit. Karena tidak bisa lagi memeras uang dari ibu dan kakaknya. Langsung berbalik memaki. Mengolok-olok ibu kandungnya sendiri yang bodoh. Telah merusak dapur seluruh keluarga. 3 ibu dan anak itu bertengkar. Memaki-maki satu sama lain sepanjang hari. Akhirnya Tui menutup pintu dan tidak mengizinkan Ibu Lena masuk ke rumahnya lagi. 6 bulan kemudian. Hal yang pasti terjadi pun terjadi. Karena ketidakmampuan membayar utang yang lewat jatuh tempo. Bank secara resmi melakukan penyitaan. Melelang rumah 3 lantai itu. Ibu Lena dan Angga diusir dari rumah hanya dengan beberapa kantong pakaian lusuh. Gelar rumah di pinggir jalan utama. Ibu mertua berkuasa hancur menjadi sampah. Mereka harus pindah ke daerah pinggir kota. Menyewa sebuah kamar kontrakan tingkat 4 beratap seng yang sempit, panas, dan lembab. Angga yang dulunya sombong kini harus mengenakan jaket ojek online. Setiap hari terpapar debu di jalanan atau bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk. Mencari uang recehan. Kelelahan. Rasa malu. Dan keputusasaan mengubahnya menjadi binatang buas. Dia mulai minum alkohol untuk melupakan kesedihan dan kemudian tragedi kekerasan kembali terulang. Tetapi kali ini korbannya bukan saya. Melainkan Ibu Lena sendiri. Setiap malam pulang ke kamar kontrakan dalam keadaan mabuk. Mengingat kehidupan mewah yang telah hilang. Angga kembali memukuli. Memaki-maki ibu kandungnya sendiri yang dulu. Menghasutnya memukuli saya. Tangisan. Permohonan Ibu Lena bergema di lingkungan kontrakan yang kumuh. Tetapi sama sekali tidak ada yang menghentikan. Mereka saling mencabik-cabik dalam lubang kemiskinan dan kebencian yang dalam. Sementara itu, di belahan dunia lain, ribuan mil jauhnya, saya sedang duduk di balkon sebuah hotel bintang 5 di Swiss. Memandang danau Jenewa yang biru jernih.
Tenang di bawah sinar matahari musim panas Eropa. Ayah dan ibu saya sedang asyik berfoto di padang rumput di kejauhan. Saya mengenakan gaun sutra merah cerah. Rambut saya bergelombang tertiup angin. Cantik, berseri-seri, dan sangat sukses dalam karier. Perusahaan saya baru saja memenangkan proyek besar dan perjalanan wisata ini adalah hadiah yang saya berikan untuk ayah, ibu, dan diri saya sendiri. Ponsel saya bergetar. Ada pesan dari seorang teman lama di Indonesia yang menceritakan tentang kondisi menyedihkan keluarga mantan suami. Disertai foto Angga yang kurus dan hitam sedang menunduk di warung kopi pinggir jalan. Saya tersenyum tipis. Senyum yang damai dan tenang. Saya meraih segelas anggur merah. Perlahan menyesapnya. Rasa pahit anggur yang difermentasi meluncur di tenggorokan, meninggalkan sisa rasa manis yang memabukkan. Karma tidak perlu menunggu sampai kehidupan berikutnya. Hukuman terbesar bagi orang yang hidup menumpang. Tidak tahu berterima kasih. Dan kejam bukanlah cacian atau kebencian, tetapi mencabut semua sandaran mereka. Agar mereka hidup dan mati dalam keserakahan mereka sendiri. Wanita harus ingat, uang bisa membeli kenyamanan. Tetapi kemandirian dan ketegasanlah yang bisa membeli rasa hormat dan kebebasan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian telah mengikuti dan mendengarkan seluruh cerita penuh liku-liku ini. Semoga kisah Anggi menjadi pelajaran mendalam. Sumber inspirasi agar kita selalu tahu bagaimana mencintai dan melindungi harga diri kita. Apa pendapat Bapak dan Ibu sekalian tentang akhir dari keluarga Angga? Silakan tinggalkan komentar dan bagikan pemikiran Anda di bawah ini dan jangan lupa menekan tombol subscribe untuk mendengarkan cerita-cerita menarik berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu sehat dan damai.